Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar dimudahkan jodohnya. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2026 Subscribe Penatua. Klan Song terletak di kota Langhuan. Selain itu adalah klan terbesar di kota Langhuan. Selain itu, Song Zong adalah seorang jenius di klan Song dan mendongak oleh banyak orang. Sekarang dia sudah mati, klan Song sangat marah. Jika Song Zong terbunuh oleh binatang iblis di tanah spiritual, mereka tidak perlu mengomel. Namun, dia dibunuh oleh seseorang sebelum dia keluar. Kepala klan Song, Song Huai tampak sangat kewalahan sehingga kesuramannya akan keluar. Dia memandangi orang-orang di bawah, Zonger dibunuh, dan orang yang membunuhnya adalah pria muda dari Balai Masakan Kekaisaran di kota Sang Besar. Mari kita hancurkan Balai Masakan Kekaisaran, seorang pria muda berkata dengan marah. Dia adalah Song Yi, saudara lelaki Song Zong. Dia tidak percaya karena dia mendengar berita tentang kematian saudaranya. Klan Songnya memiliki kekuatan yang tidak diketahui selain menjadi klan terbesar di kota Langhuan. Kota Sang yang hebat, jadi apa? Dia tidak akan pernah melepaskan Balai Masakan Kekaisaran ini bagaimanapun caranya. Kepala, Balai Masakan Kekaisaran terlalu nekat. Berani-beraninya dia membunuh seorang lelaki klan Song dengan berani. Kita tidak bisa membiarkannya pergi, kita harus mengirisnya menjadi berkeping-keping. Apakah dia berpikir bahwa Song Clan adalah target yang mudah? Kepala, izinkan aku untuk pergi dan membunuhnya. Sekaligus, ruang pertemuan klan Song sekeras pasar. Song Huai menggosok kepalanya. Song Zong adalah putranya dan pewaris yang paling dapat diandalkan untuk posisi kepala di Song Clan. Dia adalah harapan Song Huai. Namun, sekarang dia sudah pergi. Sangat menyedihkan bagi seorang lelaki tua untuk kehilangan putranya. Song Huai sangat sedih, tetapi para prajurit memiliki kontrol diri dan modulasi yang kuat. Banyak orang meninggal di benua utama setiap hari. Dengan demikian, seorang pejuang harus memiliki realisasi kematian. Namun demikian, dia masih sangat kesal ketika dia mendengar berita tentang kematian Song Zong. Song Huai mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menekan, memberi isyarat kepada orang-orang di bawah untuk menghentikan pertengkaran. Dia bertanya pada seorang lansia di sampingnya, Paman Yao, bagaimana pendapatmu tentang rencana kita melawan Balai Masakan Kekaisaran? Pria yang dipanggil Paman Yao adalah seorang lelaki tua yang menutup matanya seolah-olah sedang tertidur. Dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki wajah biasa. Namun, wajahnya menjadi hidup ketika dia membuka matanya. Matanya bersinar penuh semangat, membuatnya tampak jauh lebih muda. Huai, apakah kamu benar-benar akan menyentuh Imperial Cuisine Hall? Pria tua itu mengerutkan kening. Kita kehilangan wajah klan Song jika kita membiarkan Balai Masakan Kekaisaran pergi, jawab Song Huai. Alasan lain adalah bahwa sebagai kepala klan Song, terlalu pengecut untuk membiarkan Balai Masakan Kekaisaran pergi. Selain itu, ia bahkan mungkin kehilangan posisi kepala jika kesalahannya tertangkap. Balai Masakan Kekaisaran tidak semudah itu, aku pernah melihat mereka. Tidak mungkin untuk menghancurkan mereka dalam keadaan normal. Mereka memiliki ki yang sangat berlimpah dan lurus. Selain itu, mereka tampaknya tumbuh lebih kuat. Saran aku agar kamu tetap diam. Yang mana yang lebih penting, kehilangan wajah atau hidup kamu? Lanjut usia itu dengan serius. Lansia adalah seorang master visi surgawi yang dapat mengamati dan memprediksi nasib seseorang. Jika seseorang memiliki nasib yang berkembang, ia akan menjadi lebih kuat dan mengubah setiap bencana menjadi kekayaan. Sebaliknya, jika seseorang memiliki nasib buruk, ia akan berjalan di jalur kemalangan besar. Song Huai diam, orang-orang di bawah juga. Orang tua berdiri dalam posisi unik di klan Song. Dia mungkin bukan yang paling kuat, tetapi dia memiliki kemampuan luar biasa ini untuk melihat nasib seseorang. Meskipun itu tidak sepenuhnya akurat, itu lebih dari 60% mendekati fakta. Dengan itu, klan Song menghindari halangan dan lancar selama bertahun-tahun. Orang tua itu melihat niat Song Huai, dia menghela nafas dan melanjutkan, gunakan token jika kamu bersikeras untuk bertarung dengan Imperial Cuisine Hall, jika tidak, kita tidak akan pernah berhasil. Orang tua itu membuatnya cukup jelas. Song Huai bukan orang yang impulsif, dia mengangguk, Huaizi, pergi ke Istana Setan Darah. Katakan pada mereka bahwa klan Song membutuhkan bantuan mereka untuk memusnahkan Imperial Cuisine Hall. Petik 2. Seorang lansia yang agak tua memberikan jawaban singkat dan pergi. Song Clan menyelamatkan Lord of Blood Demon Palace secara kebetulan dan diberi hadiah Blood Demon Token. Token ini dapat ditukar dengan bantuan selama itu masuk akal dan dalam batas mereka. Istana Setan Darah adalah kekuatan yang kuat dan jahat. Bahkan klan Song mencoba menjauh darinya. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak berada pada level yang sama. Istana Setan Darah berasal dari kekuatan sebenarnya di dunia 9 benua. Mereka pada dasarnya tidak akan pernah muncul di domain es utara. Song Huai memutuskan untuk bertarung melawan Imperial Cuisine Hall. Dia bahkan menggunakan satu-satunya token Setan Darah sebelumnya. Song Huai merasa lega dengan bantuan dari Istana Setan Darah. Lagi pula, Balai Masakan Kekaisaran saat ini bukan tandingan mereka. King Sui tidak tahu bahwa Song Clan akan mengejarnya dan Song Clan menemukan kebenaran di balik kematian Song Zong. Namun, King Sui melihat beberapa pria berakting aneh di Imperial Cuisine Hall belakangan ini.
Sebagai contoh, beberapa orang menyaksikan balai masakan kekaisaran dari jauh, sementara yang lain masuk dan pergi tidak lama. Dia hanya menyadari setelah itu bahwa banyak dari mereka berasal dari klan Song. Itu juga saat ketika King Sui menyadari fakta bahwa Song klan sudah tahu tentang kematian Song Song. Namun, karena mereka tidak datang untuk balas dendam langsung, mereka pasti takut kekuatannya sampai batas tertentu. King Sui tidak akan memulai langkah itu, selama lawan tetap diam. Kesalahan seseorang seharusnya tidak mempengaruhi keluarganya, Song Song sudah mati dan dia pantas mendapatkannya. Oleh karena itu, King Sui tidak akan marah pada Song klan untuk itu. Klan besar terkadang tidak dapat diprediksi, akan merepotkan jika beberapa monster tua disembunyikan di sana. King Sui tidak terlalu khawatir. 3 hari berlalu, King Sui memperhatikan sesuatu yang mencurigakan saat dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia merasakan bahwa balai masakan kekaisaran terperangkap. Segera, King Sui menggunakan akal rohaninya dan melihat 4 orang, masing-masing dari mereka bersembunyi di 4 arah balai masakan kekaisaran. 4 dari mereka mengelilingi Imperial Cuisine Hall dan menjebaknya. King Sui pura-pura tidak tahu apa-apa dan menyaksikan bintang-bintang di gubuk kecil halamannya. Dia tahu bahwa kehadirannya tepat di mata lawan. King Sui membuat teh kote dan mulai minum sendiri. Kamu benar-benar pandai menjaga dirimu tetap dingin. Kamu masih bertindak dengan tenang ketika kamu akan mati. Sebuah suara terdengar dan sesosok muncul di dekatnya. Meskipun gelap, King Sui bisa melihat pria ini dengan sangat jelas. Itu adalah seorang pria parubaya dalam pakaian berlumuran darah. Ciri yang paling mencolok adalah rambutnya yang berwarna merah darah, bahkan matanya berkedip dengan semburat sinar merah. Kamu siapa? Mengapa kamu datang ke balai masakan kekaisaran? King Sui tentu tahu bahwa lawan tidak ada di sini karena alasan yang baik. Kamu tidak perlu tahu banyak, kamu akan tahu kapan kamu mati, pria kemeja merah itu terkikik. Aku takut bahwa aku harus bertanya kepada yang lain jika kamu mati, King Sui terus menyesap tehnya. Pria red shirt itu sepertinya terkekeh setelah mendengarkan jawaban King Sui. Dia memiliki 2 pisau darah di tangannya, keduanya sangat pendek. Mereka mirip dengan belati tetapi tidak persis sama. Pada saat itu, lelaki itu mengeluarkan bau yang kuat, bau berdarah, membuat orang mual. Biarkan aku mengirimmu lebih dulu. Jangan khawatir, orang-orang di sini akan datang ke perusahaan kamu segera setelah itu. Aku mendengar kamu memiliki wanita cantik di sini, keindahan pertama dari domain es utara juga sangat dekat dengan kamu, itu pasti kekayaan aku saat itu. Pria kemeja merah itu tidak menganggap serius King Sui sama sekali. Kamu bukan dari domain es utara, dan kamu seharusnya berasal dari Blood Demon Palace menilai dari pakaianmu. Aku ingin tahu apa statusmu di Blood Demon Palace. King Sui merasakan aura Raja Iblis dari lawan. Ada satu warisan di Blood Demon Palace yang seperti ini, dan satu-satunya orang yang memilikinya adalah Blood Demon King Inheritor. 2027. Teknik warisan Istana Setan Darah sangat kuat. Misalnya, semua orang di Istana Setan Darah dapat mempraktikkan teknik warisan ini, tetapi hanya satu Raja Setan Darah yang dapat mewarisi esensinya. Hanya satu yang bisa membangkitkan darah Raja Iblis, yang lain tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Pria dengan pakaian merah berdarah itu tidak terkejut. Setelah semua, pakaian dan rambut mereka terlalu jelas, tidak sulit untuk menyadari bahwa mereka berasal dari Blood Demon Palace. Nah, kamu tahu terlalu banyak, kata pria itu. King Sui menyeringai, ini mengingatkannya pada sesuatu yang lucu. Satu orang bertanya kepada orang lain, berapa 1 plus 1, pria lain menjawab 2, orang pertama kemudian berkata, kamu tahu terlalu banyak. Aku harus membunuhmu. Baiklah, apa kamu bertugas penjaga, berdiri di sini tengah malam? Karena kamu menolak untuk mengungkapkan identitas kamu harus menjadi kentang kecil. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergi dan bawa Lord of Blood Demon Palace. King Sui melambai seolah-olah dia memukul lalat. Bajingan, kamu benar-benar mengundang masalah. Tidak ada yang berani berbicara kepada aku seperti ini. Pria berpakaian merah berdarah itu terpancing. Tidak perlu merasa kesal. Kamu debu kecil bagiku, sangat mudah membunuhmu. Namun, membunuhmu tidak akan menyelesaikan masalah, jadi, aku malas melakukannya. Jika kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuan kamu, aku tidak keberatan membunuh kamu juga. King Sui mengangkat kepalanya dan mengunci matanya yang tajam pada pria ini. Pria itu merasakan bahwa King Sui tidak sederhana, tetapi dia sudah diambang meletus dan sulit untuk menahan diri. Dengan ekspresi wajah yang berjuang, dia berteriak, sombong. Ayo, bunuh dia. Petik 2. 3 pria muncul dari 3 arah lain, seorang pria tua, pria parubaya, dan pria yang sangat muda. Kali ini, 4 orang bergegas menuju King Sui dari 4 arah yang berbeda. Mereka mengenakan pakaian yang sama, memiliki senjata yang sama, dan bahkan gerakan mereka pun sama. Mereka menggunakan spawning kill, juga dikenal sebagai slashing strike atau speed strike. 4 dari mereka bergerak, melakukan teknik yang paling sederhana dan paling terbatas. Ketika mereka menggunakannya secara bersamaan, itu seperti jaring besar yang terdiri dari 5 elemen. Perasaan spiritual King Sui mencerminkan segala sesuatu dengan jelas dalam benaknya. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Selain itu, lawan menjadi lebih lambat sementara King Sui begitu cepat sehingga dia tidak terlihat. King Sui maju dengan cepat dan meninju tenggorokan pria itu. Ledakan. Sekali lagi, dia menghindar dan menendang dada pemuda itu. Tendang tail whip harimau. Dalam hitungan detik, lawan kehilangan 2 pria. Orang-orang ini bukan tandingan King Sui, mereka pasti akan terbunuh seketika.
Itu adalah kekuatan King Sui, dia bisa membunuh seorang pria dengan kekuatan yang sama dengan mudah. King Sui bergerak dengan cepat seperti percikan petir dan membunuh dua pria secara instan. Dua pria yang tersisa mundur dengan cepat dan memandang King Sui seolah dia monster. Mereka bingung karena tak percaya, monster ini terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. King Sui tidak memiliki cara melawan monster bawah laut yang besar karena itu lebih kuat dan memiliki tentakel yang sangat lengket. Tentakel ini memiliki kemampuan generasi yang kuat, ketahanannya juga tinggi. Itu membuatnya sulit untuk bertarung melawan monster itu. Namun, King Sui mampu melawan manusia dan binatang iblis yang normal atau bahkan jauh lebih kuat. Katakan saja, posisi apa yang kamu pegang di Blood Demon Palace? King Sui mengunci kedua orang menggunakan akal rohaninya. Aku seorang utusan. Aku penatua. Keduanya ketakutan dan tidak berani menyembunyikan apapun. Itu adalah sepotong kue untuk King Sui untuk membunuh mereka, hidup mereka ada di tangan King Sui. King Sui tahu sekarang, dua orang ini sangat biasa di Blood Demon Palace. Seorang utusan dan penatua serupa, mereka hanya kekuatan inti dari Istana Setan Darah. Mungkin ada 10.000 orang seperti mereka di Istana Setan Darah. King Sui memandang mereka, bawa mereka pergi dan katakan pada Tuhanmu untuk datang sendiri waktu berikutnya. Aku hanya tertarik pada Blood Demon King Inheritor. Kedua orang itu mengangguk dan dengan cepat membawa kedua anggota yang meninggal itu pergi. King Sui kembali ke pavilion dan menikmati tehnya. Yang lain mendengar keributan, tetapi King Sui meminta mereka untuk kembali dan beristirahat. Kaisar Barbarian, Yin Tong, dan Lan Lingfeng tetap tinggal dan duduk di samping King Sui. 4 dari mereka mengisi kursi di pavilion. King Sui menyajikan beberapa hidangan dan anggur, jika kamu belum tidur, minumlah. Ini adalah pertama kalinya kami minum pada jam ini, rasanya enak. Petik 2. King Sui mengeluarkan tulang harimau likor. Anggur ini memiliki rasa yang sangat kuat dan dapat memperkuat tulang, meningkatkan dorongan seksual, dan membangun ginjal. Namun, itu berbeda dari minuman keras di kehidupan masa lalunya, rasa yang kuat mengacu pada energi yang kuat. Kaisar Barbar adalah penangkal kekerasan dewa pertempuran kapak sekarang, kekuatannya sangat meningkat setelah warisan. Dia cukup baik sebelumnya, dan sekarang, dia mencapai tahap akhir dari lapisan ke-7 ketuhanan. Kekuatan serangannya harus lebih tinggi dari kecakapan King Sui 700 juta angkatan Dao sekarang. Poin kuat King Sui adalah kekuatan pertahanannya dan gerakan pembunuh yang hebat. Dengan kekuatan 10%, dia bisa membawa kerusakan 30% hingga 50%, ini adalah kemampuan menakutkan King Sui. Mereka seperti saudara, sekarang setelah Kaisar Barbar menerima warisan Dewa Pertempuran, mereka bahkan lebih dekat. Pangeran ke-13 berada dalam pengasingan sekarang, jika tidak, dia mungkin akan berada di sini juga. Meskipun Pangeran ke-13 adalah murid King Sui, dia adalah kaisar besar dari kerajaan Konfusius. Juga, dia sedekat saudara kandung dengan Yin Tong dan yang lainnya. Namun, Pangeran ke-13 enggan berkompromi dalam masalah ini. King Sui adalah tuannya dan dia menghormati istri-istri King Sui. Fakta ini tidak akan pernah berubah. King Sui tidak bisa membantu tetapi membiarkannya. Anggur yang enak. Suasana yang baik diperlukan untuk minum. Adikku menuangkan anggur untukku. Rasanya jauh lebih enak minum bersama semua orang seperti ini. Kaisar Barbarian tersenyum. Iya. Oh ya, King Sui. Istana Setan Darah sangat kuat, kata Kaisar Barbar. Bahkan, mereka tidak di sini untuk tujuan minum, mereka di sini untuk membahas Istana Setan Darah. Lagi pula, lawannya sangat kuat. Mungkin ada beberapa kekuatan menakutkan yang tersembunyi di sekte seperti ini dan hal-hal akan menjadi rumit saat itu. Jangan khawatir, Blood Demon Palace adalah musuh kita tidak akan pernah akur. Sulit bergaul dengan mereka. Tujuan kami bukan untuk membunuh mereka tetapi untuk menghentikan Raja Iblis Warisan agar tidak dibawa pergi oleh sifat jahat. Aku dapat membasuh sifat jahat dalam darah mereka dengan seni penyembuhan aku saat ini, tetapi itu akan memperlambat kemajuan mereka. Dengan demikian, mereka tidak akan kompromi biasanya, kata King Sui setelah berpikir. Lalu bagaimana dengan kita? Lan Lingfeng mengerutkan kening. Jangan pikirkan itu, hanya maju sedikit demi sedikit dan buat tim Battle God kita berkembang. Ketika saatnya tiba, kita akan memasuki dunia 9 benua yang sebenarnya dan sekitarnya. Itu akan membuat Battle God Palace kita terkenal. Juga, kita akan menghentikan pembentukan organisasi Raja Warisan Raja Iblis. Aku tidak yakin akan adanya sekte apapun yang mengumpulkan Demon King Inheritor atau Battle God Inheritor di dunia 9 benua. Mungkin gerbang iblis kuno dan istana ilahi. Ada seberkas harapan di mata King Sui sebagai dia mengatakan ini. Itu semacam kerinduan. Sisanya adalah sinar harapan dan kekaguman yang bersinar juga. Dunia masa depan akan luar biasa, tetapi mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Mereka merindukan dunia 9 benua yang sebenarnya juga. Setiap orang memiliki aspirasi dan ambisi yang menyala-nyala. 2028 King Sui tidak memiliki pengetahuan tentang dunia 9 benua yang sebenarnya. Lagi pula, dia tidak ada di lingkaran itu, dia tidak tahu segalanya di sana. King Sui berpikir Battle God Inheritors dan Demon King Inheritors ada selama bertahun-tahun. Mungkin ada orang lain yang menerima warisan Dewa Pertempuran Emas juga. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa hanya ada satu pewaris untuk setiap warisan. Misalnya, dalam warisan Raja Iblis, meskipun sangat sulit untuk membangkitkan darah Raja Iblis. Jadi,
Biasanya, hanya satu orang yang bisa melakukannya, dia bukan satu-satunya orang yang bisa membangkitkan darah Raja Iblis. Namun demikian, beberapa warisan Dewa Pertempuran dan Raja Setan warisan adalah satu-satunya. Misalnya, warisan Dewa Pertempuran Emas King Sui diturunkan dari setiap generasi setelah kematian pendahulunya. Tetap saja, banyak warisan Dewa Pertempuran lainnya tidak sendirian. Ada lebih dari satu Dewa Pertempuran kapak kekerasan, jadi, pewarisnya banyak. Gerbang Iblis adalah sekte yang didirikan oleh Raja Iblis di zaman kuno. Kekuatan intinya adalah Raja Iblis seperti Raja Iblis Malam, Raja Iblis Titan Ox, Raja Iblis Berambut Perak, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini membentuk gerbang setan, sekte yang sangat kuat. Gerbang setan menekankan pada kekuatan militer, mereka bertindak sesuai dengan preferensi brutal mereka sendiri. Mereka kejam, berdarah dingin, dan lebih cenderung pada aturan binatang iblis, di mana yang lebih kuat memimpin kerumunan. Selain itu, begitu sifat jahat meledak, mereka bisa melakukan segalanya dan apa saja, termasuk pembantaian. Pernah ada Raja Iblis Haus Darah yang akan membantai seluruh kota setiap kali sifat jahatnya meledak. Ada banyak orang yang terbunuh meskipun kota itu tidak sepenuhnya musnah. Istana Ilahi, itu adalah kekuatan yang berlawanan melawan gerbang iblis. Mereka dibangun untuk menghentikan gerbang iblis oleh sekelompok orang yang saleh dan sangat diberkati. Namun, Dewa Pertempuran memiliki kemajuan pelatihan yang lebih lambat dibandingkan dengan Raja Iblis. Ada pro dan kontra, Battle Guards berkembang secara bertahap tetapi sangat mantap, gerbang iblis berkembang pesat tetapi mereka tidak stabil. Mereka dapat dengan mudah kehilangan temperamen mereka sendiri dan dikendalikan oleh sifat jahat. Gerbang iblis tidak akan merasa dimanipulasi oleh sifat jahat karena merekalah yang memimpin diri mereka sendiri di jalan transformasi. Mereka menganggap sifat jahat sebagai temperamen asli mereka alih-alih melanggar kehendak mereka sendiri. Mereka menemukan diri sejati mereka di dalamnya. Harus ada gerbang setan dan istana ilahi di dunia 9 benua. King Sui tidak yakin kapan dia akan bertemu dengan mereka, tetapi Battle God Palace-nya harus dibangun sampai saat itu. Kualitas melebihi kuantitas, dengan kekuatan yang memadai, bahkan beberapa pria akan cukup. Keesokan harinya, orang-orang dari Istana Setan Darah tidak ada di sini. King Sui tahu mereka akan datang lagi. Kali ini, jika Lord of Blood Demon Palace tidak muncul, King Sui akan membuat siapapun yang datang ke sini tinggal selamanya. Dia tidak keberatan mengunjungi Istana Raja Iblis saat itu. Yuan Shu tidak ada, oleh karena itu, ia tidak dapat memulihkan resep alkimia pil is kesengsaraan. Namun, King Sui bisa mencari 3 ramuan obat terlebih dahulu. Tumbuhan adalah bagian yang paling penting dan juga bagian yang paling sulit untuk dicari. Pelatihan anak-anak berlanjut dengan peningkatan intensitas. King Sui bertekad untuk membangun tim pembunuh. Pada saat itu, mereka akan menjadi kekuatannya. Dia menemukan nama untuk mereka, Malam Gelap, pembunuh yang berjalan melalui Malam Gelap. King Sui belum memutuskan apakah Dark Knight itu milik Battle God Palace. Dia mungkin muncul di Istana Ilahi Dunia 9 Benua di masa depan dan bahkan mungkin bergabung dengan mereka. Adapun Malam Gelap, King Sui ingin membuat mereka kekuatan uniknya sendiri. Jika ia bergabung dengan Istana Ilahi dari 9 benua dunia, Malam Gelap tidak akan dikelompokkan di bawah Istana Ilahi. Dia berencana untuk meninggalkan kekuatan untuk dirinya sendiri. King Sui menyukai tempat-tempat yang ramai dan tidak mau lebih rendah. Namun, dia tidak terlalu bersemangat dalam perebutan kekuasaan, dia tidak pernah berpikir untuk menggabungkan benua utama di bawah spanduknya. Pria yang tidak memiliki ambisi bukanlah pria yang baik. King Sui memiliki temperamen yang lembut, ia menikmati masalah yang bebas dan tidak disukai. Namun, kadang-kadang terjadi sesuatu dan itu di luar kendali. Banyak hal tidak terjadi seperti yang dia inginkan. Pada hari kelima, seorang pria datang. Umurnya tidak dikenal, auranya ambigu. Mengenakan jubah ungu, matanya cerah dan berani, memberi arti yang tak terucapkan. Ini adalah pria yang kuat. Rasa spiritual King Sui diaktifkan tak lama setelah melihatnya dan merasakan darah Raja Iblis di dalam pria ini. Dia adalah pewaris Raja Iblis Darah. King Sui tidak akan pernah mengharapkan orang di depannya menjadi Raja Iblis Darah jika bukan karena akal spiritualnya yang kuat. Benar-benar sangat mengejutkan. Halo, lawan itu menyapa King Sui dengan penuh semangat. Halo, Raja Setan Darah, King Sui menyambutnya dengan senyum. Kamu bisa melihat identitasku, aku telah meremehkanmu, pria itu jelas terkejut. Hanya ada satu biksu tua ajaib yang bisa melihat identitasnya, tidak ada orang lain yang pernah melakukan itu. Dia berlatih darah setan 9 ke lapisan ke-8. Tidak hanya penampilannya yang berbeda dari mereka yang berlatih teknik demon darah, jejak Raja Iblis juga tidak terlihat dari tubuhnya. Satu-satunya yang menonjol adalah darah Raja Iblisnya. Namun, darah Raja Iblisnya tersembunyi di sudut terdalam hatinya, bahkan orang yang terampil tidak bisa melihat identitas aslinya. Kamu seharusnya melihat melalui identitas aku juga, bagaimana kalau kita mengobrol di sana? King Sui menunjuk ke halaman belakang. Baik. Pria ini tidak terlalu tampan tetapi dia memiliki daya tarik sendiri. Dia adalah tipe yang terlihat lebih baik, semakin kamu menatapnya. Dia matang, pendiam, berkultivasi, dan memiliki tubuh yang baik. Dia memiliki pesona yang tak terucapkan dalam setiap gerakan dan secara alami menarik. Katakan padaku, mengapa Blood Demon Palace bertengkar denganku? Jangan bilang itu karena dendam antara Battle God dan Demon King. Kamu seharusnya tidak tahu identitas aku sebelum bertemu dengan aku, kata King Sui sambil tersenyum. Awalnya, aku tidak bisa menjawab ini, tetapi tidak apa-apa untuk menjawab kamu.
Song Klan dulu membantu aku, kali ini, aku membalas budi. Namun, kali ini agak sulit, jawab pria itu sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, itu adalah klan Song, mengangguk King Sui. Dia tahu pria itu tidak berbohong. Kecuali untuk klan Song, King Sui tidak bisa memikirkan kekuatan lain. Itu bukan klan Lang, mereka akan bertindak lebih awal jika mereka memiliki kekuatan. Di tanah spiritual, klan Lang dan klan Sang tidak bergerak. Orang yang terbunuh bersama Lei Bao berasal dari klan Sang. Klan-klan dan Song Klan sangat dekat satu sama lain, kepala Lang Klan bahkan memberikan kesempatan untuk memasuki tanah spiritual untuk Song Song. Jika Song Song tahu dia akan dibunuh oleh King Sui pada akhirnya, dia tidak akan pernah memasuki tanah spiritual. Seseorang bisa memberikan posisinya setelah mendapatkan itu. Saat itu, banyak orang bingung dengan keputusan ini. King Sui tidak mengerti setelah membunuh Song Song juga. Mungkinkah Song Song ingin melawan dirinya sendiri? King Sui menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan klan Song lagi. Blood Demon King Inheritor dari Blood Demon Palace di depannya adalah masalah terbesar saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari tribun, mereka adalah musuh. Aku ingin tahu tentang 9 benua dunia, bisakah kamu memberitahu aku tentang hal itu? King Sui tersenyum. Sulit untuk mengatakan kapan kamu tidak di dalamnya. Tunggu sampai kamu memasuki 9 benua dunia dan lingkaran, maka kamu akan mengerti segalanya. Raja Setan Darah nampak enggan memberitahunya. 2029. King Sui mengobrol dengan Raja Setan Darah dengan tenang sekarang. Awalnya, King Sui menganggap lawan adalah seseorang dengan sifat jahat yang kuat. Sekarang, dia merasa lawannya bijaksana dan ini benar-benar mengejutkan. Tampaknya, bahkan iblis akan memiliki bentuk baru di ranah tertentu. Kalau begitu, mari kita bicarakan masalah kita, King Sui tersenyum. Baiklah, sebenarnya, setelah bertemu denganmu, aku tidak ingin menjadi musuh kamu, tetapi tampaknya, kami tidak bisa menjadi teman. Raja Setan Darah mengatakan sesuatu yang tidak pernah diharapkannya. King Sui juga terkejut. Aku ingin tahu tentang sesuatu. Kamu adalah Raja Iblis Inheritor yang paling berbakat yang pernah aku lihat dan juga yang paling cakap. Sampai sekarang, apakah kamu memiliki kekhawatiran tentang darah Raja Iblis ini? Misalnya, tidakkah kamu khawatir tentang perubahan temperamen kamu dan orang lain? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, ini bukan masalahnya. Raja Iblis pewaris dan mereka yang berlatih teknik iblis akan kehilangan identitas mereka sendiri. Ini bukan tentang tekniknya, ini tentang orangnya. Faktor-faktor yang kamu katakan benar karena fitur terbesar dari teknik iblis adalah kesuksesan instan dan fondasinya yang tidak stabil. Jelas sangat mudah untuk dikacaukan. Namun, banyak orang yang berlatih teknik iblis dapat menghindari elemen yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, untuk beberapa hal, teknik iblis jauh lebih baik daripada teknik lainnya. Raja Iblis Darah tidak pelit, katanya dengan nada serius. King Sui merenung, pria itu benar. King Sui bisa melihat bahwa pria ini sangat tenang dan luar biasa, kata-katanya juga bijak. Itu benar. Aku sudah terlalu berpikiran sempit sebelumnya, King Sui mengangguk. Namun, Raja Setan Darah menyeringai, tidak juga, bahkan tidak 1 dari 10 orang bisa melakukan apa yang aku katakan sebelumnya. Sebagian besar dari mereka akan berantakan seperti yang kamu katakan. Bahkan mereka yang tenang, memiliki kecenderungan tinggi untuk mengalami perubahan temperamen. Namun, ada beberapa cara untuk mengendalikan dorongan seperti berlatih teknik meditasi. King Sui tidak berharap pria itu menjadi tenang seperti ini. Dia mulai lebih mengagumi orang ini, terima kasih telah memberitahu aku ini, mari kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah hari ini. Itu harus tetap dilakukan. Petik 2. Bagaimana dengan ini, kamu belum pernah ke dunia 9 benua sejati dan aku hanya keberadaan kecil di dunia 9 benua. Kami tidak harus saling bertentangan. Kami tidak bisa menjadi teman, tetapi jangan menjadi musuh untuk saat ini. Mari kita lakukan pertandingan persahabatan hari ini, bagaimana menurutmu? Raja Setan Darah mengusulkan setelah berpikir sebentar. King Sui mengangguk, persis seperti yang aku pikirkan. Bahkan, kita mungkin berteman di masa depan. Aku seorang dokter dan aku bisa mengendalikan darah Raja Iblis. Terus terang, aku punya istri yang merupakan Raja Iblis warisan. Aku bisa membersihkan sifat jahat dalam darah Raja Iblis, tetapi keuntungan dari perbaikan cepat akan hilang. Kalau begitu, aku tahu banyak Raja Iblis Inheritor enggan kehilangan kemampuan ini. Petik 2. Oh, itu mengejutkan. Mungkin bukan itu masalahnya. Beberapa warisan Raja Iblis tidak sabar untuk kehilangan sifat ini. Dengan kemajuan pesat, seseorang harus menghadapi kesengsaraan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melewati kesusahan besar, jadi, mereka lebih suka menghentikan kemajuan mereka sepenuhnya. Raja Setan Darah tersenyum. King Sui memikirkan situasi ini sebelumnya, tapi ini adalah kondisi khusus. Dia tahu bahwa Raja Setan Darah itu benar. Tidak hanya Demon King Inheritors, tetapi juga prajurit lain juga. Sebagai contoh, beberapa prajurit dewa palsu dan prajurit ilahi ingin berhenti meningkat, ketika mereka merasa bahwa mereka tidak dapat selamat dari kesusahan berikutnya. Semakin seseorang takut akan terobosan, semakin dia akan mencapainya. Bahkan tanpa pelatihan, kesadaran dan penghargaan tertentu dalam hidup memungkinkan mereka untuk menembus wilayah mereka saat ini dan menuntun mereka ke kesengsaraan. Mereka akan lenyap seperti abu jika mereka tidak dapat selamat dari kesengsaraan. Suatu hari, aku mungkin membutuhkan bantuanmu untuk mengendalikan darah Raja Iblis. Raja Iblis Darah mengatakan sesuatu yang membingungkan King Sui. Aku akan,
jika ada hari seperti itu, King Sui tersenyum. Ayo mulai. King Sui mengangguk dan melonjak ke langit. Raja Setan Darah naik ke langit juga. Keduanya saling menatap, mengangguk, dan mulai. King Sui menggunakan Tai Chi. Lingkaran lembut mengelilinginya, memberikan aura yang megah dan alami. Itu menghibur seperti semacam karisma dengan indera surga dan bumi. Raja Setan Darah penuh dengan energi vital yang sangat kuat. Keduanya berhubungan hampir secara instan. King Sui tahu dia tampaknya tidak cocok untuk Raja Iblis Darah, dia akan dibuang jika dia bertarung dengan paksa. Meskipun pembelaannya kuat, dia hanya bisa memastikan bahwa dia bebas dari bahaya tetapi tidak terlindungi dari serangan itu. Oleh karena itu, King Sui menggunakan Tai Chi. Kemampuan kekuatan transformasi Tai Chi sangat mengerikan. Selain itu, ada kemampuan untuk menangkis serangan musuh menggunakan kekuatan yang lebih lemah. Itu berlaku dengan ranah yang memadai, terlepas dari kekuatannya. King Sui membatalkan kekuatan lawan terus-menerus. Dia menggabungkan beberapa combo berkelanjutan ke dalam Tai Chi ini dan membuatnya lebih dalam. Tai Chi menang atas serangan kuat dengan keterampilan lembutnya. Menambahkan combo berkelanjutan tirani ke Tai Chi mengubah sifatnya dengan sangat. Tidak seperti Tai Chi pasif, itu sama berharganya untuk pelanggaran dan pertahanan. Segera setelah itu, Raja Setan Darah tercengang. Pria ini hanya bisa memblokir serangan pada awalnya, lalu dia memulai serangan sesekali. Sekarang, dia benar-benar dalam mode menyerang dan tidak mundur lagi. Setiap kali, ia mampu membatalkan serangan Blood Demon King secara ajaib. Yang ditakuti oleh Raja Iblis Darah, gerakan lawan adalah kekurangan energi dan mampu membatalkan serangannya secara fisiologis. Selain itu, gerakan combo berikutnya membuat Raja Setan Darah bertarung dalam posisi yang sangat pasif. Dia belum pernah melihat serangan seperti ini. Gerakan pembunuh kuatnya bertindak seperti hiasan karena dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Bahkan ketika dia melakukannya, dia tidak bisa mengenai target. King Sui segera menguasainya, itu seperti kemampuan alami. Combo berkelanjutan ini seperti aktivitas seksual yang harmonis, membuat orang tidak mau berhenti sebelum mencapai akhir. Pada dasarnya, perasaan ini luar biasa hebat. Pertempuran semacam ini adalah kenikmatan, itu sangat memuaskan. Setelah beberapa waktu, King Sui semakin mahir dalam keterampilannya. Dia tidak berniat untuk membunuh, begitu pula lawannya. King Sui bisa merasakannya. Dia menyadari bahwa dia mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari pertempuran ini. Keduanya berhenti dengan saling pengertian. King, aku salut padamu. Kamu bukan hanya dokter yang hebat, kamu juga seorang pejuang yang kuat. Sejujurnya, aku jarang terkesan, tetapi Tuan King akan menjadi salah satu dari mereka yang mengesankan aku di masa depan. Kamu terlalu baik, aku tidak sehebat itu. Biarkan dulu, kita akan bertemu ketika Tuan King pergi ke dunia 9 benua nanti. Mungkin, kita bisa menjadi teman baik di sana. Ini tidak sesederhana seperti yang kamu pikirkan di sana, kamu mungkin mengubah pandangan kamu sebelumnya pada saat itu. Raja Setan Darah tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal padanya. King Sui mengirim Raja Setan Darah. Setelah ini, seharusnya tidak ada orang lain yang datang untuk masalah. Dia tahu insiden itu akan segera didengar oleh yang lain. Sebagai seseorang yang selamat dari pertempuran melawan Raja Iblis Darah, tak seorang pun di domain Es Utara yang akan mencoba mengacaukannya lagi. 2030. King Sui tidak menyangka masalah ini akan berlalu begitu lancar. Pada saat yang sama, beberapa kesan tentang Raja Setan Inheritor telah sedikit berubah. Namun, dia masih tidak akan percaya bahwa Raja Iblis Pewaris adalah orang baik. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik atau mana yang buruk. Raja Iblis Darah telah mengklaim bahwa kurang dari 10% Raja Iblis dapat mengendalikan diri. Persentasenya bahkan bisa lebih rendah. Bahkan jika mereka bisa mengendalikan diri, itu tidak akan absolut, tetapi hanya sesuatu yang relatif. Itu karena mereka yang bisa mengendalikan diri tidak sebanding dengan pembudidaya lainnya. Posisi yang dimiliki Battle Gods dan Demon Kings tidak akan berubah. Tren umum juga tidak akan berubah. Ini adalah semacam perkembangan, seperti bagaimana kebaikan dan kejahatan akan selalu berada di pihak yang berseberangan sejak zaman kuno. Hari-hari berikutnya bisa dikatakan tenang seperti air. Namun, pengembangan balai masakan kekaisaran telah membuat King Sui sangat bahagia. Itu maju dengan cepat. Reputasi The Imperial Cuisine Hall juga menyebar tanpa henti. Lebih dari setengah tahun, setelah Raja Setan Darah pergi, King Sui pada dasarnya tidak mengganggu urusan balai masakan kekaisaran lagi. King Chi sudah bisa bekerja secara mandiri. King Sui hanya akan muncul jika masalahnya lebih rumit dari biasanya. Selain King Chi, ada juga beberapa dokter lain di Imperial Cuisine Hall. King Chi pada dasarnya tidak akan menghabiskan banyak waktu menyediakan pengobatan kecuali mereka adalah kasus yang tidak bisa ditangani oleh dokter lain. Saat ini, King Chi menggunakan waktu kapanpun dia harus berkultivasi. Dokter lain juga bukan dokter biasa. Mereka adalah dokter yang cukup terampil untuk memulai, dan di samping telah dilatih oleh King Sui untuk jangka waktu tertentu, mereka akan dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit biasa. Imperial Cuisine Hall King Sui tidak terbuka untuk siapapun. Mereka memiliki peraturan mereka sendiri dan King Sui juga telah menetapkan aturan sebelumnya pada siapa mereka tidak akan hadir. Ada juga klausa yang menyatakan bahwa mereka tidak akan memperlakukan seseorang yang tidak mereka sukai. Membangun koneksi tergantung pada pengaruh besar dan memperlakukan orang-orang istimewa tertentu. Memperlakukan orang biasa, di sisi lain, adalah cara untuk menerima kepercayaan. Kekuatan orang biasa kadang-kadang bisa berguna secara tak terduga. Misalnya, mereka dapat membantu mengirimkan berita.
Reputasi Balai Masakan Kekaisaran, serta reputasi King Sui sebagai dokter ajaib, semuanya berkat orang-orang normal yang menyebarkan berita ini. Bahkan jika orang biasa mendapatkan penyakit yang sulit diobati, King Sui tidak akan ragu membantu mereka. Selama bertahun-tahun, King Sui tidak berpikir bahwa orang miskin harus dipandang rendah. Dia sangat percaya bahwa dokter harus baik hati dan memperlakukan semua orang sama. Ketika dia melihat keluarga-keluarga yang akan dihancurkan, anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, atau orang tua yang kehilangan anak-anak mereka, King Sui akan merasa sangat bahagia, mengetahui bahwa ia mampu memperlakukan mereka. Meskipun tidak ada pengembalian, dia akan menerima kepuasan mental. Dia benar-benar akan merasa sangat puas. Menyelamatkan orang dari keadaan buruk juga akan memberinya kegembiraan. Selama setengah tahun terakhir, anak-anak dari Dark Knight juga membaik dengan kecepatan yang luar biasa. King Sui telah berinvestasi banyak pada mereka, termasuk pil obat. Hasilnya jelas. Kelompok ini hanya diberi dua arah dalam pelatihan mereka, kecepatan dan kekuatan. Adapun teknik, itu akan menjadi solitary rapid fist. Namun, mereka akan menghabiskan 2 jam setiap hari untuk melatih keterampilan belati mereka. Yang dibuat oleh King Sui dari berbagai teknik bela diri. Tujuan dari rangkaian teknik ini adalah untuk menghilangkan musuh, dengan satu gerakan terhubung ke yang lain. Setiap gerakan adalah gerakan membunuh dan bersama-sama, mereka sangat suka menggunakan combo terus-menerus. Gerakan ini diekstraksi dari solitary rapid fist, tai chi, acupoint clearing hands, teknik pedang dasar, dan teknik lainnya. Saat ini, mereka hanya mempelajari satu gerakan belati, kunci tenggorokan. Ini semua yang mereka fokuskan, menggunakannya secara berurutan. Lebih dari 10 anggota telah bergabung dengan Malam Gelap King Sui selama setengah tahun terakhir. Mereka semua adalah anak muda dengan talenta potensial yang bagus. Namun, mereka dalam keadaan bersih tanpa latar belakang. Kebanyakan dari mereka adalah anak yatim. Itu tidak mudah untuk melatih sekelompok orang. King Sui telah memenuhi semua persyaratan, tetapi dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan ada gunanya kecuali setidaknya 5 tahun telah berlalu. Tetap saja, King Sui tidak terburu-buru untuk saat ini dan berencana untuk memulai persiapan lebih awal. Salah satu hal yang sedang dikerjakannya adalah Dark Knight. Yang lainnya adalah Battle God Palace. Dalam setengah tahun, segalanya berjalan dengan mantap di jalan yang benar yang dibayangkan King Sui. Mereka mungkin bisa bertarung bersamanya segera. Namun, sebelum ini, dia perlu menciptakan dunia baru. Dia akan memuji berbagai hal di dunia 9 benua sejati. 9 benua hanyalah tempat penyangga. King Sui berdiri di ruang bendera 5 elemen ilahi dan melihat peta 9 benua. Sebelumnya, dia hanya menggunakan satu tempat, yaitu kota Dasang. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk menetapkan satu lokasi lagi. Kali ini, lokasi seharusnya berada di dunia 9 benua sejati. Tempat King Sui saat ini agak terlalu jauh dari tujuan. Kalau tidak, dia akan langsung menggunakan 9 benua langkah. King Sui tidak menggunakan bendera 5 elemen ilahi untuk langsung menuju ke sana. Bagaimanapun, masalah di Imperial Cuisine Hall di sini belum diselesaikan sepenuhnya. King Sui sudah berada di domain es utara ini selama sekitar 1 tahun. 13 telah berlari ke sana kemari antara kerajaan Konfusianisme besar dan domain es utara sementara yang lain tinggal di Balai Masakan Kekaisaran. King Sui telah memberitahu orang-orang dari Imperial Cuisine Hall tentang ini sebelumnya dan semua orang tahu bahwa hari ini akhirnya akan datang. Mereka tidak tahan melihatnya pergi, tetapi mereka semua adalah pembudidaya dan tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu, mereka hanya menyuruh King Sui untuk berhati-hati. Mereka akan bekerja keras pada kultivasi mereka sendiri dan ketika saatnya tiba, mereka akan pergi dan mencarinya sendiri. Yu Sixuan juga tahu bahwa King Sui sedang menuju. Karena dia akan pergi juga, dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari Imperial Cuisine Hall. King Sui awalnya berencana untuk mengucapkan selamat tinggal dengan Bei Ming Sue, tetapi memutuskan untuk membiarkannya. Perasaannya untuk Bei Ming Sue belum cinta. Hanya saja ada sedikit kecelakaan di antara mereka. Yang cantik, King Sui berpikir bahwa setelah dia pergi, pihak lain mungkin akan segera melupakannya. King Sui, orang-orangku sudah kembali dan sudah ada di sana. Kapan kita akan berangkat? Haruskah kita memberitahu Sister Sue? Yu Sixuan melaporkan ke King Sui. Lupakan, aku sudah meninggalkan sepucuk surat. Ketika Bei Ming Sue datang, dia akan tahu. Ayo pergi. Saat itu, King Sui juga menunjukkan Yu Sixuan dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Tempat yang mereka tuju adalah daerah yang ditunjukkan King Sui, kota Azure Rainbow. King Sui membawa Yu Sixuan dan menghilang dari kota Sang Besar. Kota Pelangi Azure. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka dari kota Sang Besar. Mereka hanya tahu bahwa Yu Sixuan perlu waktu sangat lama untuk melakukan perjalanan antara kedua tempat, oleh karena itu King Sui tidak akan terus-menerus bepergian antara kedua tempat. Klan King juga menemukan sesuatu tentang situasi Yu Sixuan. Dia tidak sendirian. Keluarganya ada di sini, klan Yu. Klan Yu adalah klan besar di Azure Rainbow City dan Yu Sixuan berasal dari klan tersebut. Dia adalah putri berharga dari klan Yu. Ini sebabnya King Sui memutuskan untuk datang ke Azure Rainbow City. Tempat ini dianggap berada di dunia 9 benua sejati. Klan Yu kemungkinan akan memberitahunya tentang beberapa peraturan di sini. Bahkan jika tidak ada yang memberitahunya, dia akan mengetahuinya pada akhirnya. King Sui dan Yu Sixuan pada dasarnya memiliki syarat kerja dan telah menetapkan pengaruh dasar di sini, mencari peluang. Di masa lalu, King Sui juga bekerja mengembangkan pengaruhnya. Itu adalah fondasi yang penting.
Dunia 9 benua sejati adalah tahap terakhir. King Sui perlahan-lahan akan memperluas pengaruhnya di sini. Melihat pemandangan yang makmur di sekitarnya, Azure Rainbow City sepertinya tidak jauh berbeda dari kota Great Sang. Namun, tempat ini tampaknya lebih ceria, ramai dengan kemakmuran. Yu Sixuan dan King Sui berjalan di sepanjang jalan saat dia mengajaknya berkeliling. Ini adalah Azure Sun Road, kota Azure Rainbow. Meskipun itu bukan jalan yang paling makmur di Azure Rainbow City, itu tidak terlalu jauh. Lihatlah asosiasi perdagangan di sana. Tidak kurang dari 10 orang di kota Pelangi Azure. Semuanya milik klan Huo. Yu Sixuan terus memperkenalkan tempat itu ke King Sui. King Sui baru saja datang ke sini dan tidak akrab dengan semuanya di sini. Meskipun begitu, dia merasa sangat nyaman. Sangat sulit untuk memulai dari awal, tetapi juga merupakan hal yang sangat menarik untuk dilakukan. AST 2031 Kota Pelangi Azure, Klan Yu, Klan Liu, Klan Yu, 1. King Sui, bagaimana menurutmu kita harus berdiri di sini? Yu Sixuan bertanya dengan lembut. Dia sekarang memandang King Sui sebagai pilar, dan ingin dia membuat keputusan di semua bidang. King Sui memikirkannya sambil melihat sekeliling. Aku masih ingin mendirikan Imperial Cuisine Hall. Namun, untuk kali ini, itu akan menjadi satu yang serempak dengan Jade Fragrant Restaurant kamu. Penggabungan antara ruang medis dan restoran, jika kamu mau. Kami akan segera membangun reputasi Imperial Cuisine Hall. Untuk melakukan ini, aku akan membutuhkan bantuan kamu untuk menemukan kami beberapa pasien yang sakit dengan pengaruh. Yu Sixuan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Meskipun klan Yu 1 bukan klan teratas, itu ada di dalam lingkaran itu. Aku akan pergi dan bertanya kepada ayahku tentang hal ini ketika aku pulang. Kalau begitu kita akan jalan-jalan sekarang dan mencari tempat yang cocok untuk membeli. King Sui mengamati sekeliling. King Sui ingin membeli tempat di distrik paling makmur, tetapi akhirnya memutuskan bahwa tidak perlu melakukannya. Seperti yang mereka katakan, jika anggur itu baik, bahkan jika itu terletak di lembah yang sangat dalam, aromanya masih akan menarik perhatian banyak orang. Seluruh tempat itu sangat makmur dan selama mereka bisa membangun reputasi, tidak masalah di mana mereka berada. Yu Sixuan mengangguk dan kemudian pergi bersama King Sui, memperhatikan daerah itu untuk melihat apakah ada lokasi yang cocok untuk dijual. King Sui tidak mau menyewa. Dia berencana membiarkan tempat itu tetap menjadi Imperial Cuisine Hall setelah dibangun dan tidak berharap akan ada masalah tambahan karena alasan yang tidak signifikan. Di mana-mana berada dalam keadaan makmur, dan ada tempat-tempat sesekali yang disiapkan untuk dijual. Namun, tempat-tempat itu terlalu kecil dan itu tidak cukup bagi mereka untuk mendirikan Imperial Cuisine Hall dan Jade Fragrant Restaurant. Sebelumnya, akan selalu ada orang-orang bodoh yang akhirnya memberinya hadiah rumah mewah. Namun, mereka sekarang berada di Azure Rainbow City, di dunia 9 benua sejati. Ada para ahli tersembunyi di sekitar dan King Sui tidak tahu seberapa dalam air di sini. Ini sudah siang, kenapa kita tidak mengambil makanan dulu sebelum melanjutkan? Yu Sixuan memandang ke arah langit dan berkata kepada King Sui. King Sui tentu saja tidak keberatan dan mereka memasuki restoran terbesar di sepanjang jalan ini, King Yuan Inn. Itu mengambil area tanah yang bagus dan memiliki infrastruktur tinggi dengan dekorasi mewah. King Sui melihat bangunan yang bahkan lebih mewah di sini daripada yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Itu adalah kemewahan yang penuh gaya dan mengesankan, dibangun dengan menggunakan batu berkualitas tinggi dan dipenuhi dengan dekorasi dan ukiran yang berwarna-warni. Tempat itu didekorasi seperti istana asli. Penginapan memiliki aula dan kamar pribadi. Aula memiliki ciri-ciri dunia ini. Dalam dunia para pembudidaya, dengan para pembudidaya yang terus terang, aula akan selalu dipenuhi oleh kebanyakan orang. Suasana itu penting dalam minum. Tidak ada gunanya memasuki kamar dan minum sendiri. Jika sekelompok teman tidak ingin diganggu selama diskusi, mereka akan mengambil kamar pribadi. Namun, kebanyakan orang tidak akan memilih kamar pribadi, bahkan jika mereka ingin minum menenggelamkan kesedihan mereka. Kebanyakan orang hanya akan duduk sendiri di aula di mana mereka bisa berteman dan bahkan mungkin menikah dengan seorang wanita. Restoran ini sangat besar, itu memiliki kesamaan dengan pub di kehidupan sebelumnya King Sui. Banyak pria dan wanita masuk dan meninggalkan tempat ini dan itu sangat ramai. Tempat ini ramai baik di siang maupun malam hari karena mereka buka selama 24 jam. Pasar malam di sini berkembang. Mereka berdua duduk di kamar pribadi yang jauh dari aula dan memesan beberapa hidangan dan anggur. Karena mereka akan mendirikan Imperial Cuisine Hall dan Jade Fragrant Restaurant, mereka harus memeriksa kualitas makanan di sini. Kualitas King Yuan Inn ini tampaknya berada di ujung yang lebih tinggi dan dilihat dari aliran pelanggan, tempat ini tampaknya berkembang juga. Oleh karena itu, King Sui ingin mengetahui seperti apa makanan dan anggur mereka, mengingat dekorasi dan perlengkapan mereka semuanya tampaknya berkualitas sangat tinggi. Mereka memesan 2 hidangan daging, 2 hidangan vegetarian, dan sebotol anggur. Di dunia ini, bahan untuk daging dan sayuran di sini jauh lebih baik daripada di kehidupan King Sui sebelumnya dan keduanya tidak dapat dibandingkan pada tingkat yang sama. Restoran berkualitas akan menggunakan daging binatang iblis. Bahkan daging binatang buas akan terasa jauh lebih enak daripada hewan yang dipelihara di kehidupan sebelumnya King Sui. King Sui memiliki rasa makanan. Dia menganggapnya cukup lezat. Bagi seseorang seperti King Sui yang terbiasa makan makanan enak, bisa mendapat peringkat bagus darinya akan berarti makanan itu tidak buruk sama sekali. Belum lagi, ini adalah hidangan paling biasa. Apakah kalian tahu bahwa wanita dari klan Yu itu mendapatkan gigolo lain untuk dirinya sendiri?
Satu orang dari kelompok di dekat meja King Sui berbicara. Orang-orang ini tampaknya tidak terlalu tua dan kultivasi mereka juga tidak mencengangkan. Apa yang sangat jarang terjadi tentang dia yang menemukan dirinya gigolo lain. Dia pasti sudah mendapatkan setidaknya 800 gigolo, kalau tidak sejauh ini 1000 gigolo. Kata orang lain. Rupanya, kali ini, dia telah menemukan dirinya sendiri bahwa tuan muda ketiga dari klan Liu. Tuan muda ketiga Liu juga seorang pria yang genit dan bukan masalah besar bagi mereka untuk bermain-main. Namun, tampaknya keduanya mereka pergi terlalu jauh dan tuan muda ketiga Liu mematahkan pulpennya. Dia akhirnya membunuh wanita dari klan Liu itu dengan marah. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Kenapa tidak ada desas-desus tentang itu? Orang lain bertanya dengan heran. Baik klan Yu dan klan Liu adalah klan yang hebat. Bagaimana bisa peristiwa memalukan seperti ini bocor? Pria dari tadi menjawab dengan suara lembut. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Tuan muda ketiga Liu ini telah menghancurkan terlalu banyak wanita baik. Aku pikir pembalasan ini sudah terlambat. Ayo minum. Salah satu pria dari sebelumnya berkata dengan gembira. Mungkinkah ini masalah antara dua klan diselesaikan begitu saja? Seorang pria yang belum berbicara sebelumnya bertanya. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Lagi pula, tuan muda ketiga Liu telah membunuh seorang wanita dari klan Yu. Kamu tidak berguna begitu pulpen merusak, tapi bagaimana mungkin klan Yu meninggalkan hal-hal seperti itu ketika dia telah membunuh salah satu orang mereka? Salah satu pria yang berbicara sebelumnya dengan percaya diri berkata. Dia memiliki mata yang cerah, sosok yang ramping, dan penampilannya juga tidak buruk. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah menyiapkan arena pertempuran untuk memiliki beberapa putaran kompetisi. Jika Liu klan kalah, mereka harus menyerahkan tuan muda ketiga Liu ke klan Yu. Jika klan Yu ingin kalah, masalah ini akan dianggap selesai. Tapi bukankah itu tidak adil bagi klan Liu? Itu memang tampak tidak adil, tetapi Liu klan seharusnya mengharapkan ini terjadi ketika mereka membunuh seorang anggota Yu klan. Semua klan besar menghargai reputasi mereka. Kalau tidak, jika mereka ingin memeranginya, jumlah cedera dan kematian tidak akan hanya menjadi tuan muda ketiga Liu. Oleh karena itu, klan Liu hanya bisa memilih untuk menerima. Dalam skenario terburuk, mereka bisa menyerahkan tuan muda ketiga Liu. Bukankah lebih memalukan, menyerahkannya? Orang yang tidak banyak bicara pada awalnya terus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Terkadang, kamu hanya perlu menerima penghinaan. Kalau tidak, penghinaan itu hanya akan menjadi lebih buruk. Yu Sixuan mengerutkan kening saat dia mendengarkan percakapan mereka. King Sui melihat ekspresi suramnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sixuan, kamu sepertinya tahu tentang dua klan ini. Yu Sixuan memandang King Sui lalu berkata, dulu, keluargaku telah mengatur pernikahan untukku. Itu juga karena ini aku bersembunyi di kota sang besar. Orang yang mereka temukan untukku adalah tuan muda ketiga ini Liu. King Sui terkejut. Sebelumnya, dia juga mendengar percakapan tentang tuan muda ketiga Liu. Dia adalah pria yang genit dan mengingat bagaimana orang seperti ini bisa memaksa Yu Sixuan bersembunyi di kota sang besar. Sepertinya klan Liu adalah klan yang cukup hebat. Klan Yu tidak terdengar lebih lemah dibandingkan juga. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Jika bukan karena Yu Clan 1 berutang besar kepada Liu Clan, yang terakhir harus lebih kuat daripada Yu Clan 1. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatur pernikahan ini untuk Yu Sixuan. Maka sepertinya Liu Clan sangat kuat. King Sui berpikir dan berkata. Kamu tidak boleh tertawa. Klan Liu dianggap cukup kuat di kota pelangi Azure ini. Lebih kuat dari klan Yu kami, 1. Kalau tidak, aku tidak akan melarikan diri. Orang-orang di klanku sangat ingin memiliki aku menikah dengan klan Liu. Ini akan membawa Yu Clan 1 setingkat. Yu Sixuan tampak marah mendengar hal ini. Kamu tidak takut kali ini, sekarang kamu kembali. King Sui bertanya. Aku punya kamu sekarang. Kamu harus membantuku. Tapi ini bagus. Si idiot dari klan Liu itu bahkan tidak bisa menahan diri sekarang, jadi dia mungkin bahkan tidak akan memikirkan aku. King Sui berpikiran sama. Pena orang itu telah lumpuh. Namun, King Sui memikirkan satu pertanyaan. Jadi, apakah pembicaraan pernikahan antara kalian berdua diperbaiki saat itu? 2032. Jadi, apakah pembicaraan tentang pernikahan kalian sudah diperbaiki saat itu? Yu Sixuan bingung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Ayo pergi, kenapa kita tidak kembali ke tempatku untuk melihatnya? Yu Sixuan tersenyum dan melamar. King Sui menggosok kepalanya, ayo kita lakukan. Kami akan pergi ke tempatmu untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. King Sui merasa sedikit canggung. Dia tidak benar-benar suka mengunjungi tempat-tempat orang lain, terutama jika mereka adalah klan yang kuat. Kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman setiap kali mereka pergi ke sana karena kebanyakan orang dari klan besar akan meremehkan orang lain. Yu Clan. Klan Yu terletak di sudut barat daya kota Pelangi Azure dan dianggap sebagai klan terkenal di kota. Itu adalah klan besar yang telah berlanjut selama beberapa generasi. Klan Yu memiliki banyak aset, termasuk restoran, jamu, toko pakaian, toko senjata, dan perusahaan dagang. Ada banyak orang di klan Yu. Meskipun mungkin tidak banyak klan yang bisa dibandingkan dengan ukuran mereka, klan besar tidak hanya bergantung pada jumlah orang yang mereka miliki. Karena itu, tidak masalah jika ada banyak orang, asalkan ada di tempat pertama. Orang biasa yang berasal dari keluarga kaya akan memiliki ukuran keluarga yang lebih besar, mungkin lebih dari 100 bahkan 1000 orang dalam keluarga.
Bagaimanapun, ketika seseorang menjadi lebih kuat, kesuburan mereka akan melemah sebagai balasannya. Hal yang sama tidak berlaku untuk orang biasa karena kesuburan mereka tidak akan terpengaruh. Selain itu, mereka akan memiliki lebih banyak wanita, dan banyak dari mereka memiliki beberapa puluh istri. Jika setiap istri melahirkan 2 anak, itu sudah lebih dari 100 orang. Di beberapa generasi, adalah wajar untuk memiliki keluarga lebih dari 1000 orang. Aset klan besar berbeda dari orang-orang biasa. Klan yang kuat akan terlibat dalam bisnis di tingkat yang lebih tinggi. Transaksi mereka jarang melibatkan uang, karena uang akan diperoleh dan dikelola oleh orang-orang biasa di klan, serta orang-orang yang terkait dengan klan. Dengan kecakapan bela diri yang kuat sebagai dukungan, klan besar akan terlibat dalam bisnis yang memiliki risiko dan nilai yang lebih tinggi. Meskipun mereka tidak sedekat itu dengan klan Yu, King Sui tidak merasa bahwa mereka berada sejauh itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki wilayah Yu Clan. Daerah ini jatuh di bawah pengaruh Yu Clan dan mereka yang memanggil tembakan. Klan Yu mengelola keamanan di daerah itu sementara orang akan membayar mereka uang. Ini akan seperti bagaimana pajak dikumpulkan dalam kehidupan King Sui sebelumnya. Rumah Yu Clan menghadap ke selatan dan sangat besar dan mewah. Klan Yu juga merupakan eksistensi yang seperti istana abadi, yang selanjutnya dibedakan berdasarkan kelas dan pangkat. Namun, mengingat bagaimana bahkan Yu Sixuan harus melarikan diri dengan kemampuannya, itu menunjukkan bahwa orang-orang di sini masih sangat kuat. Sebelumnya, kekuatan Yu Sixuan adalah 500 juta kekuatan Dao, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia berada di peringkat ketiga di antara generasi muda di Yu Clan. Ini membuat King Sui semakin tercengang. Yu Sixuan masih sangat muda, tetapi hanya di Yu Clan saja, ada 2 anggota muda yang bahkan lebih kuat darinya. Seberapa kuat mereka? Sumber daya dari klan yang begitu besar sangat luar biasa dan memikirkan bagaimana masih ada klan Liu dan klan Yu satu yang seharusnya berada di atas klan Yu, berapa banyak sumber daya yang dimiliki kedua klan itu. King Sui selalu menjadi eksistensi kelas atas di antara generasi muda. Tentu saja dia masih ada. Meskipun kehebatannya menyerang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Yu Sixuan saat ini, mengesampingkan fakta bahwa kekuatan Gunung 9 Benua sedikit lebih kuat, King Sui dapat dengan mudah mengalahkan Yu Sixuan, hanya menggunakan kekuatan fisiknya sendiri. Saat ini, King Sui merasa bahwa sumber daya pengaruh besar ini yang memiliki warisan panjang terlalu besar. Bisa juga dikatakan terlalu menakutkan. Ada banyak klan yang lebih kuat dari 3 klan ini di dunia 9 benua sejati. Mereka bisa berada di mana saja, tetapi seberapa kuat pengaruh itu? Kamu tidak harus tegang ini. Mereka lebih kuat dariku, tapi sekarang, mereka kemungkinan besar tidak akan sekuat aku. Semua ini berkat kamu. Yu Sixuan melihat ekspresi King Sui dan berkata, meyakinkannya. Saat ini, kemampuan Yu Sixuan harus mencapai 1,5 miliar kekuatan Dao. Tampaknya 2 anggota muda lainnya di klan Yu hanya lebih kuat darinya oleh sekitar 1 miliar kekuatan Dao. Saat Yu Sixuan melewati pintu, orang-orang dari klan Yu semua tahu bahwa dia kembali. Nona muda ini sangat terkenal di klan Yu dan banyak orang di klan memandangnya dengan hormat. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya saja pernikahan. Menikah dengan keluarga yang baik, klan yang dapat membawa manfaat luar biasa bagi klan mereka. Suan kembali. Seorang wanita yang sudah menikah tersenyum dan berkata, "Halo bibi kedua. Halo bibi ketujuh." King Sui melihat bagaimana Yu Sixuan berurusan dengan semua orang dengan sangat mudah. Banyak dari mereka sangat sopan terhadap Yu Sixuan, memberikan perasaan nyaman. Namun, King Sui juga telah mendengar darinya sebelumnya bahwa ada juga cukup banyak orang di klan yang dia benci. Misalnya, salah satu wanita yang sudah menikah dari sebelumnya, bibinya yang pertama. Ayah Yu Sixuan adalah putra ke-6 dalam keluarga dan kepala klan adalah putra tertua, Yu Dingshan. Wanita yang menikah itu adalah istri Yu Dingshan dan karena Yu Dingshan adalah yang mengelola klan, wanita ini terus memikirkan cara-cara mereka bisa membuat klan lebih kuat. Pembicaraan pernikahan dengan klan Liu telah diputuskan oleh wanita ini. Yu Sixuan tidak menyukai wanita yang sudah menikah itu, tapi tetap saja, dia masih menyambutnya dengan gembira. Semakin dia melakukan ini, semakin banyak wanita yang menikah akan merasa tidak bahagia. Suan kembali. Orang yang berbicara adalah pria yang anggun yang juga tampaknya setengah baya. Yu Sixuan memiliki kemiripan dengan pria ini dan ada juga wanita cantik yang sudah menikah yang berdiri di sebelah pria itu. Sekilas, King Sui tahu bahwa Yu Sixuan adalah putri wanita itu. Mereka terlihat terlalu mirip. Pria di sampingnya adalah ayah Yu Sixuan, Yu Dinghe. Ayah ibu. Yu Sixuan memeluk pria itu dengan bahagia dan kemudian memeluk wanita yang sudah menikah. Las, kamu sudah sangat tua tapi kamu tidak takut orang akan mengolok-olokmu. Kenapa kamu tidak memperkenalkan temanmu? Wanita yang sudah menikah berkata dengan lembut, tatapannya penuh cinta saat dia memandang Yu Sixuan. King Sui juga melihat pasangan menikah setengah baya dan terkejut. Yu Dinghe bahkan lebih kuat dari Yu Sixuan saat ini, dan hal yang sama juga berlaku untuk wanita yang sudah menikah itu. Mereka jauh lebih kuat darinya. Yang paling mengejutkan King Sui adalah bahwa mereka berdua telah menyembunyikan kemampuan mereka dengan baik, terutama wanita yang sudah menikah. Jika itu bukan karena indera King Sui yang sangat kuat, dia tidak akan bisa mengatakan apa tingkat kultivasi sebenarnya. Kultivasi Yu Dinghe juga tersembunyi dengan baik. Meskipun bibi pertama, bibi kedua, dan bibi ketujuh juga tidak buruk, mereka tidak rapi dan hanya kaisar bela diri. Ini sebabnya King Sui ingin tahu tentang ibu Yu Sixuan. Dia teman baikku. Dia King Sui.
Kita akan menjadi mitra untuk mendirikan restoran sekaligus ruang medis. Ibu, jangan memandang rendah dirinya. Keahlian medisnya sangat kuat. Yu Sixuan dengan bangga berkata. Yu Dinghe dan wanita yang sudah menikah juga mengamati King Sui sebelumnya. Namun, King Sui hanya dewa palsu, dan itu juga yang dilihat orang lain. Meskipun tidak buruk, tidak banyak di klan besar seperti ini. Setiap klan besar memiliki jenius dan mengesampingkan mereka, King Sui juga akan dianggap sebagai bakat hebat. Bagaimanapun, dia telah menjadi seorang pembudidaya dewa palsu pada usia yang begitu muda. Namun, tak satu pun dari Yu Dinghe atau wanita yang menikah itu biasa. Bahkan, mereka lebih kuat dari King Sui. Oleh karena itu, mereka terus merasa bahwa kemampuan King Sui tidak persis seperti yang mereka rasakan. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, tetapi mereka lebih percaya pada indera mereka sendiri. Halo, Paman, Bibi. King Sui berbicara kepada mereka sedemikian rupa sehingga dia bisa mengatakan bahwa mereka tidak normal. King Sui tidak sengaja berusaha membina hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Haha, halo anak muda. Apakah keterampilan medismu benar-benar hebat? Pria itu tersenyum dan bertanya. Setidaknya, dibandingkan dengan para alkemis dan dokter yang aku temui, mereka tidak sebanding denganku. Dibandingkan dengan orang-orang yang kamu temui. Berapa banyak yang benar-benar kamu temui? Memikirkan bahwa seorang pemuda yang belum matang dan tidak berpengalaman seperti kamu akan berani bertindak begitu sombong dan berbicara begitu terang-terangan di Yuklan. King Sui baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika sebuah suara berbicara dengan nada menghina. AST 2033 kamu terlalu memalukan dan putus asa sebagai kepala klan. King Sui tidak marah, seolah ekspresinya tidak berubah sama sekali ketika dia melihat orang yang berbicara. Itu adalah seorang pria muda yang mengeluarkan ki yang kuat, tapi hanya itu yang dia miliki. Pria muda ini sedikit lebih tinggi dari King Sui dan memiliki tampan dengan mata yang cerah. Namun, bentuk wajahnya agak tajam, mengeluarkan perasaan dingin yang akan menghentikan semua makhluk hidup untuk mendekat. King Sui berpendapat bahwa ini harus menjadi salah satu jenius yang bangga di klan Yu. Dia bahkan lebih kuat dari Yu Sixuan dan memiliki kekuatan sekitar 1 miliar kekuatan Dao. Ada beberapa orang dari berbagai usia di sebelahnya. Dia berjalan mendekati Yu Dinghe dan istrinya, tersenyum, halo Paman ke-6, Bibi ke-6. Jianing, kamu sudah datang. Yu Dinghe tersenyum membalas dan berkata dengan nada tenang. Yu Sixuan menatap Yu Jianing dengan ekspresi tidak senang, jika kamu memasang front yang kuat, kamu akan berakhir menangis kemudian. Kata-kata Yu Sixuan sangat samar. Tidak ada yang tahu siapa yang dia bicarakan. Rasanya seolah dia berbicara tentang King Sui, tetapi juga sepertinya dia berbicara tentang Yu Jianing. Yu Jianing memandang Yu Sixuan. Sixuan, kamu sudah kembali. King Sui, izinkan aku memperkenalkannya kepada kamu. Ini adalah putra paman sulung aku, Yu Jianing. Yu Sixuan berkata pada King Sui. Yu Jianing merasa tidak nyaman. Orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengatakan bahwa Yu Sixuan dan King Sui berhubungan baik satu sama lain dan dia tidak memedulikan sepupunya. Yu Sixuan juga merasa tidak senang. Tidak menunjukkan hormat kepada temannya sama dengan tidak menunjukkan rasa hormat pada dirinya sendiri. Jadi mengapa dia masih menunjukkan rasa hormat pada pihak lain? Selain itu, Yu Jianing juga muncul dengan acuh tak acuh ke arah Yu Dinghe dan istrinya. Meskipun ia terlihat sangat sopan, Yu Dinghe masih berbicara dengan King Sui. Bagi Yu Jianing untuk menyela dan pilihan kata-katanya juga tidak terlalu menyenangkan, ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan paman dan bibinya yang keenam. Yu Dinghe adalah orang yang acuh tak acuh dan jarang ikut campur dalam urusan klan Yu. Dia adalah orang yang baik dan tidak pernah memperlakukan orang-orang di bawahnya dengan baik, juga tidak membawa beban. Jika orang-orang yang bekerja untuknya memiliki masalah dan pergi mencarinya, dia akan selalu membantu mereka. Yu Dinghe tidak bertarung untuk apapun di klan Yu, dan tidak ada orang yang memandangnya sebagai musuh. Dia juga tidak berpartisipasi dalam apapun, kecuali sesuatu yang besar terjadi pada klan Yu. Dia tidak akan pernah terlibat dalam perselisihan internal di klan. Dia tidak tertarik pada siapa yang akan menjadi kepala klan, juga tidak tertarik untuk menjadi kepala klan. Halo. Aku King Sui, seorang dokter. King Sui dengan tenang memperkenalkan dirinya. Aku percaya bahwa kamu sudah mengatakan bahwa kamu sangat percaya diri dengan keterampilan medis kamu. Yu Jianming mengungkapkan senyum. Namun, siapapun bisa tahu bahwa senyum Yu Jianming mengejeknya. Pandangannya yang menghina ketika memandang King Sui seperti bagaimana seorang jutawan memandang seorang pengemis, seolah-olah pengemis itu mengatakan bahwa dia kaya hanya karena dia punya $10 untuknya. Itu penghinaan, perasaan superioritas, percaya bahwa dia lebih penting daripada yang lain. Ya, itu bagus. Sebenarnya sangat bagus, King Sui menjawab. Jawaban King Sui mengejutkan Yu Jianming. Siapa yang akan membalas seperti ini? Bahkan jika keterampilan medis seseorang hebat, mereka harus tetap rendah hati. Namun, Yu Jianming tidak memikirkan nadanya sendiri ketika dia berbicara sebelumnya. Ini adalah tampilan superioritas, di mana orang hanya bisa melihat orang lain tidak menghormati dirinya sendiri, tetapi buta terhadap bagaimana dia memperlakukan orang lain. Oh benarkah? Lalu penyakit apa yang bisa kamu sembuhkan? Yu Jianming bertanya lebih lanjut. Aku bisa menyembuhkan segala jenis penyakit mulai dari cacat mental hingga kurang berkembang. Aku belum pernah menemukan penyakit yang tidak bisa diobati. King Sui berkata dengan serius. Yu Sixuan tidak bisa menahan tawanya.
Kata-kata King Sui secara tidak langsung menyebut Yu Jianning cacat atau mengatakan bahwa ia memiliki kekurangan mental. Ketidaktahuan orang-orang tidak memiliki rasa takut. Agar kamu tanpa malu-malu membual pada usia yang begitu muda. Jika bukan karena Sixuan yang mengundangmu ke sini sendiri, aku akan membuangmu sekarang. Yu Jianning mempertahankan senyumnya, tetapi senyum itu sendiri sangat dingin. Sejujurnya, jika bukan karena Sixuan adalah temanku, aku tidak akan datang ke sini sejak awal. King Sui menggelengkan kepalanya, mengenakan ekspresi yang sangat kecewa. Kau sedang mencari maut, tempat ini bukan tempat bagimu untuk bersikap kejam. Seorang pria parubaya di sebelah Yu Jianning tiba-tiba berlari keluar menuju King Sui dengan kecepatan kilat. Dia mengayunkan tangannya ke arah King Sui, jelas ingin mengambil nyawanya. Demi reputasinya, Yu Jianning tidak bisa melakukan apapun sendiri. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk bawahannya. Dia hanya bisa mengklaim bahwa dia tidak bisa mengendalikan bawahannya dan masalahnya akan selesai. King Sui merasa ini merepotkan dan dengan rentangan tangannya yang santai, meraih pergelangan tangan pria itu. Pria itu ingin menamparkan King Sui, jadi King Sui hanya meraih pergelangan tangannya dan memutarnya. Kaca. Suara garing yang membuat kepala seseorang merasa mati rasa terdengar. King Sui tidak menahan dan mematahkan pergelangan tangan pria itu. Bukan karena King Sui tidak menunjukkan Yu Sixuan rasa hormat, itu sebaliknya. Orang-orang ini tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Semua orang terdiam, King Sui sangat kejam. Luar biasa, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani bertindak begitu arogan di klan Yu kami. Pada saat itu, suara nyaring dan serangkaian langkah kaki terdengar. Ekspresi Yu Sixuan berubah. King Sui, paman sulung aku dan yang lainnya ada di sini. King Sui menggosok kepalanya saat dia melihat lebih dari 10 orang yang menuju ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang matang dengan gumpalan rambut seputih salju di cambangnya. Ini tidak membuatnya tampak tua, tetapi sebaliknya, memberinya disposisi yang tak terlukiskan. Pria ini adalah paman tertua Yu Sixuan, kepala klan Yu klan saat ini. Kakak sulung. Kakak keenam ada di sini juga. Yu Dingshan menyapa dengan tenang. Saat ini, King Sui tidak memiliki kesan baik tentang klan Yu. Dia hanya memiliki pendapat bagus tentang Yu Sixuan dan orang tuanya. Cara Yu klan memperlakukan tamunya sangat menarik. Sixuan, sepertinya aku harus pergi. King Sui tidak ingin mempersulit Yu Sixuan. King Sui, aku akan pergi bersamamu. Yu Sixuan mengertakkan giginya. Sixuan, Yu Dingshan tiba-tiba berteriak. Yu Sixuan menoleh untuk melihat Yu Dingshan. Paman sulung, ada masalah. Pergilah bersiap-siap, aku sudah mengatur pengaturan pernikahan kamu. Ini dengan tuan muda ketiga Liu klan. Bersiaplah untuk menikah dalam waktu 3 hari. Yu Dingshan berkata sepihak. Yu Sixuan bergetar, wajahnya pucat. Inilah yang terjadi pada anggota klan besar. Sementara klan memberi kamu banyak manfaat, mereka juga membuat kamu juga kehilangan banyak, terutama pernikahan mereka. Sebagian besar keputusan dibuat dengan pengembangan klan sebagai tujuan. Paman sulung, aku mendengar bahwa akan ada pertempuran yang akan datang antara klan Liu dan klan Yu 1. Jika Liu klan kalah, kata Yu Sixuan hati-hati. Mungkin masih ada beberapa hari sebelum pertarungan. Tuan muda ketiga Liu menegaskan bahwa pernikahan harus diselesaikan dalam beberapa hari sebelum perkelahian. Klan Liu telah datang dan mendiskusikan hal ini dengan kami. Tidak peduli apapun, kau seorang anggota klan Liu. Sixuan, kamu juga harus tahu bahwa klan Yu kami bukan yang terkuat di Azure Rainbow City, dan kami masih harus mengambil isyarat dari orang lain. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan tugas klan. Siap. Yu Sixuan sekarang merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi kosong dan linglung. Pada saat itu, Yu Dinghe berkata, kakak sulung, tuan muda ketiga dari klan Liu sudah lumpuh. Aku pikir lebih baik bagi Sixuan untuk tidak menikah dengannya. Kakak keenam, aku tahu bahwa Sixuan akan dirugikan, tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk klan Yu dan klan Liu untuk bergabung. Kamu tahu bahwa Yu klan 1 selalu ingin melakukan kita dalam semua ini. Yu Dingshan tidak terburu-buru untuk menunjukkan amarahnya dan menjelaskan dengan tenang. Haha, apakah ini bagaimana untuk klan yang hebat? Mengapa aku merasa bahwa ini lebih buruk daripada klan biasa? Apa perbedaan antara ini dan menjual anak perempuanmu sendiri? Aku merasa malu untukmu juga. Kepala klan ini adalah benar-benar putus asa. Membayangkan orang seperti kamu bisa menjadi kepala suku. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki anak perempuan. Mengapa kamu tidak menikahi putrimu? King Sui berkata, merasa tidak senang ketika melihat ekspresi Yu Sixuan yang benar-benar kecewa. 2034. Haha, apakah ini bagaimana untuk klan yang hebat? Mengapa aku merasa bahwa ini lebih buruk daripada klan biasa? Apa perbedaan antara ini dan menjual anak perempuanmu sendiri? Aku merasa malu untukmu juga. Kepala klan ini adalah benar-benar putus asa. Memikirkan orang sepertimu bisa menjadi kepala suku. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki anak perempuan. Mengapa kamu tidak menikahi putrimu? King Sui berkata, merasa tidak senang ketika melihat ekspresi Yu Sixuan yang benar-benar kecewa. Kata-kata King Sui telah menyebabkan wajah Yu Dingshan berubah sepenuhnya dan ekspresinya yang ramah tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang tajam. Mengunci King Sui, kau sedang mencari maut. Tidak ada klan besar yang bisa mentolerir apa yang dikatakan King Sui sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah penghinaan terang-terangan. Pada saat ini, seorang lelaki tua sudah mengambil tindakan, menamparkan jejak telapak tangan ke arah King Sui.
Serangan ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi King Sui bisa merasakan kehebatan yang menakutkan di baliknya. Itu bahkan lebih kuat dari kemampuan Yu Dinghe. Ledakan. Meskipun serangan itu mengirim King Sui terbang mundur, dia tidak terluka. Dia memandang pria tua ini, aku tidak ingin membuat musuh, tapi aku harap kalian tidak berlebihan. Dia bukan pasangan yang cocok untuk aku. Kamu mungkin percaya bahwa aku tidak memiliki orang yang mendukung aku, tapi jika aku mengambil tindakan terhadap Yu Clan kamu tidak akan bisa menangkis aku. Kata-kata King Sui benar-benar di luar harapan Yu Dingshan dan mengejutkannya. Dia kemudian memperhatikan King Sui tiba-tiba bergerak ke arah orang tua itu. Aku akan membiarkanmu melihat berapa banyak gerakan yang bisa ditangani orang tua ini. Segel berlian Buddha, segel kebijaksanaan Buddha. Segel terang Buddha. King Sui menabrak acu poin orang tua Sanzong di dadanya dengan hitting akal through a mountain. Puff. Pria tua itu menyemburkan seteguk darah dan terpaksa mundur. Namun, King Sui terus menekan ke depan, melakukan combo terus-menerus dengan gerakan pembersihan acu poinnya. Selama tengah serangannya, dia bahkan menggunakan Gouging Strike dan Dragon Capturing Hands. Orang tua itu tidak bisa menyerang sejak saat King Sui bergerak. Kegiatan Qingnya ditekan sepenuhnya dan dia tidak bisa mengedarkan kisnya. Itu seperti bagaimana dalam kehidupan sebelumnya, ada contoh di mana akan ada orang yang jatuh saat mereka mencoba mengumpulkan kekuatan mereka, dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Persyaratan untuk menekan lawan menggunakan metode ini sangat tinggi. Selain itu, jika kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi dari kamu sendiri, maka akan lebih sulit untuk menekan. Seolah tidak peduli seberapa terampil semut itu, ia tidak akan bisa memindahkan gajah. Ketika King Sui kembali ke sisi Yu Sixuan, pria tua itu sudah pingsan. Organ internalnya dan saluran meridiannya telah mengalami cedera dengan berbagai tingkat. Dia sudah lumpuh. Sebelumnya, masing-masing langkah orang tua itu adalah langkah membunuh, dan King Sui sudah menunjukkan keringanan hukuman karena tidak membunuhnya. Ini membuat hati Yu Dingshan naik roller coaster. Untuk seseorang yang semudah ini memiliki kekuatan seperti itu, kejeniusan Yu Clan tidak seberapa jika dibandingkan dengannya. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa Yu Sixuan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan sekarang jauh lebih kuat daripada putranya yang berbakat. Mungkinkah itu juga karena pemuda ini? Jika King Sui mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang mendukungnya sekarang, tidak mungkin Yu Dingshan akan percaya padanya. Dia mungkin tidak akan menjadi satu-satunya. Tidak ada orang lain yang akan mempercayainya juga. Pengaruh yang jauh lebih kuat dari Yu Clan mereka tidak akan mampu membina seorang ahli muda, apalagi Yu Clan mereka. Kepala klan Yu, karena Sixuan, aku tidak ingin membuat musuh keluar dari klan Yu. Tempat ini hanya persinggahan untukku dan aku akan segera pergi. Aku tidak terlalu peduli dengan hal-hal di sini. Aku bertanya-tanya apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Kata-kata King Sui dipenuhi dengan keyakinan. Dia tidak peduli dengan Azure Rainbow City, juga tidak tertarik untuk terlibat. Melalui satu pesan, dia telah mengungkapkan bahwa dia menempatkan dirinya di atas Azure Rainbow City dan satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena Yu Sixuan. Sebagai kepala klan, terutama klan seperti klan Yu, untuk tetap menikahi Yu Sixuan dengan tuan muda ketiga Liu dalam situasi seperti itu berarti bahwa Yu Dingshan adalah orang yang keras kepala. Ini juga mengapa King Sui berani melakukan ini. Bagaimana kamu ingin menangani ini? Yu Dingshan melemparkan pertanyaan itu kembali ke King Sui. Terlepas dari hubunganmu dengan Sixuan, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku seorang dokter. Aku dapat membantu kamu untuk merawat seseorang. Selama orang itu tidak mati, aku akan dapat membawanya kembali ke bagaimana dia awalnya telah. Aku akan tinggal di Azure Rainbow City untuk sementara waktu. Tidak ada terburu-buru untuk memutuskan siapa yang mencari pengobatan. Bagaimana menurutmu? King Sui mengusulkan. Aku tahu bahwa kamu meragukan keterampilan medis aku. Oleh karena itu, aku punya ide bahwa kamu dapat mencobanya sekarang. Kamu dapat mencari seseorang yang terluka atau hanya melukai seseorang sekarang. Tidak masalah seberapa serius cederanya, seperti selama orang itu masih memiliki nafas tersisa dalam dirinya. King Sui merasa bahwa Yu Dingshan masih ragu. Yu Dingshan tersenyum, kamu tampak sangat tulus. Maka kamu bisa memperlakukan Penatua Kiao. King Sui secara alami tidak memiliki masalah dengan ini. Luka-lukanya terlalu ringan, apakah kamu ingin menambah lebih banyak lagi? Wajah Yu Dingshan berkedut dan dia dengan cepat berkata, tidak perlu untuk itu. Aku tahu bahwa Penatua Kiao pada dasarnya lumpuh dan tidak memiliki cara untuk pulih. Siapapun dapat mengatakan bahwa Penatua Kiao telah sepenuhnya dinonaktifkan. Bahkan jika dia tidak akan mati, dia pada dasarnya adalah orang mati yang berjalan. Oleh karena itu, jika King Sui bisa memperlakukannya, maka dia pasti akan menjadi keberadaan yang dapat mencengangkan seluruh Azure Rainbow City. Begitulah adanya. Banyak dokter yang cakap hanya kekurangan kesempatan dan memang memiliki kesempatan untuk merawat seorang ahli. Bahkan jika mereka memperlakukan orang biasa, mereka tidak akan mendapat perhatian. Lagi pula, pasien hanyalah orang biasa dan tidak ada yang akan percaya. Mereka hanya akan berpikir bahwa orang-orang ini baru memulai desas-desus. Penatua Kiao sudah bangun dan dia tampaknya tidak menyimpan dendam terhadap King Sui. Dia sudah bertambah tua dan bisa melihat semuanya dengan baik. Bukannya dia tidak berpikir bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi, tetapi dia hanya tidak berharap bahwa dia akan dikalahkan dalam keadaan seperti itu oleh seorang pemuda. Selain itu, dia tidak bisa membalas sama sekali. Keheranan Yu Dingshan tak terlukiskan. Itu karena serangan King Sui telah sepenuhnya menggulingkan pengakuannya. Ini harus menjadi gerakan tanda tangan dari beberapa pengaruh di kedalaman dunia 9 benua.
Bagaimanapun, King Sui mampu mengalahkan Penatua Kiao sejauh yang terakhir tidak mampu membalas, meskipun ada celah 3 kali lipat dalam kemampuan mereka. Kekuatan macam apa ini? Setelah menyaksikan King Sui memukuli Penatua Kiao, Yu Dingshan tidak lagi berani menyakiti King Sui. Bahkan jika King Sui berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali, Yu Dingshan tidak akan berani menyentuhnya. Ini mirip dengan bagaimana dalam kehidupan sebelumnya King Sui, seorang hakim tidak akan berani melakukan apapun kepada anak wali kota. King Sui mengambil jarum emasnya dan menggunakan 5 elemen Qi, kekuatan kelahiran kembali, kemahirannya dalam keterampilan atribut kayu, serta keterampilan lainnya. Keterampilan medis King Sui saat ini hanya bisa digambarkan menggunakan istilah ilahi. Setelah sekitar 1 jam, King Sui menarik jarum. Meskipun Penatua Kiao tidak akan dapat segera pulih ke keadaan aslinya, semua orang bisa mengatakan bahwa dia bahkan tidak terlihat terluka parah saat ini. Dia akan bisa pulih setelah beristirahat sebentar. Selain itu, tidak akan lama. Sekali lagi ini mengejutkan semua orang, termasuk Yu Dingshan. Dia tampak seperti baru saja melihat sesuatu yang menakjubkan. Kepala klan Yu, aku hanya keluar untuk mendapatkan pengalaman untuk keterampilan medisku kali ini. Karena itu, aku akan mendirikan aula medis di Azure Rainbow City. Kamu bisa memperkenalkan pasien. Aku akan meninggalkan ini kesempatan untuk kamu. Terserah kamu apakah kamu dapat mengambilnya atau tidak. Aku tidak akan mengganggu kamu lebih jauh. Wajah Yu Dingshan memerah. Ini adalah kesempatan besar dan dia tahu betul itu. Dia berkata dengan gembira, "Terima kasih, Tuan. Silakan masuk. Aku akan menyiapkan pesta untuk menyambut kamu." Aku harus mencari tempat untuk mendirikan aula medisku hari ini. Mungkin hari lain. King Sui dengan sopan menolak. Tidak perlu untuk masalah seperti itu. Meskipun Yu klan kami bukan klan yang hebat, kami masih dapat menyediakan tempat bagi kamu untuk mendirikan ruang medis. Aku harap kamu tidak akan menolak kami dan hanya mengambilnya sebagai pembayaran kami. Yu Dingshan dengan cepat berkata. King Sui tidak melakukan apapun meskipun karakter Yu Dingshan. Ini adalah sifat manusia. King Sui bisa merasakan bahwa setidaknya, kepala Yu klan setidaknya tidak terlalu buruk. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memberi Yu klan kesempatan. Adapun Yu Sixuan, King Sui tahu bahwa di masa depan, seluruh Yu klan akan naik beberapa tingkat karena dia. King Sui tidak menolak dan pergi bersama Yu Sixuan menuju aula Yu klan. Wajah Yu Jianming sekarang memerah, tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi King Sui. Dia adalah orang yang bangga dan tidak dapat terbiasa dengan perubahan ini tiba-tiba. 2035. King Sui tidak berencana melakukan apapun dengan klan Yu. Dia bisa mengatakan bahwa klan Yu memiliki keterbatasan besar dan di masa depan, Yu Sixuan akan menjadi orang yang mencapai ketinggian tertinggi. Selain Yu Sixuan, orang lain yang seharusnya adalah ayahnya. Orang yang tenang dan tampaknya acuh tak acuh ini akan mendapatkan prestasi terbesar di klan Yu. Sangat disayangkan bahwa Yu Dinghe tidak memiliki niat untuk memperjuangkan posisi kepala klan. Dia lebih seperti bangau liar dan tenang. Penatua Kiao memandang ke arah King Sui seolah-olah dia sedang melihat dewa. Dia tahu tentang luka-lukanya sendiri dan merasa sangat sedih. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat pulih, tetapi dalam waktu singkat itu, dia telah pergi ke neraka dan kemudian merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Baginya, ini adalah pengalaman hebat dalam hidupnya. Pengalaman ini bahkan akan memberinya banyak manfaat. Puan King, kami telah menyinggung kamu sebelumnya. Maafkan aku akan minum cawan ini untuk menunjukkan ketulusan aku. Silakan merasa bebas dan tenang di sini. Yu Jianming mengambil cangkir anggurnya dan kemudian turun anggur. King Sui tidak mengira Yu Jianming adalah pria yang fleksibel juga. Namun, setelah berpikir, dia bisa mengerti. Tidak peduli seberapa bangga Yu Jianming, sangat normal bagi Yu Jianming untuk membungkuk ketika ayahnya dan klannya melakukannya. King Sui tidak mempersulitnya. Banyak budaya di sini diterapkan dengan cara yang sama. Seperti halnya dalam kehidupan sebelumnya, minum anggur mengindikasikan bahwa Yu Jianming telah menurunkan posisinya. Kita semua pria muda, tidak perlu berdiri pada upacara. Kamu kakak Sixuan dan harus melindungi adik perempuanmu. Aku punya saudara perempuan juga dan dia diperlakukan seperti seorang putri di rumah. Semua orang di keluarga menyukainya dan siapapun yang berani membiarkannya merasa dirugikan harus membayar kembali 100 kali lebih banyak. King Sui tertawa. Yu Jianming semakin memerah dan mengangguk. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku salah sebelumnya dan telah disihir. Yu Jianming sebenarnya telah memperlakukan Yu Sixuan dengan sangat baik di masa lalu, dan memang benar bahwa Yu Sixuan diperlakukan seperti seorang putri di klan Yu. Sejak Yu Dingshan menjadi kepala klan, segalanya telah berubah. Ekspresi Yu Dingshan sedikit kaku. Dia bisa tahu apa yang ingin dikatakan King Sui dengan kata-katanya dan tahu mengapa ini terjadi. Karena itu, dia berbicara, kami sebenarnya tidak berencana membiarkan Sixuan menikah. Ini hanya tindakan sementara. King Sui tidak berencana membuktikan apapun. Dia percaya bahwa mereka harus tahu apa arti kata-katanya dan karenanya, tidak mengatakan lebih jauh. King Sui dan Yu Sixuan membutuhkan waktu, dan di masa depan, semuanya akan diselesaikan. Setelah makan, Yu Dingshan membiarkan Yu Jianming membawa King Sui untuk melihat tempat. Setelah King Sui berbagi persyaratannya, Yu Dingshan segera menyebutkan tempat. Yu Sixuan juga mengatakan bahwa tempat itu tidak buruk dan mereka bisa pergi untuk melihatnya. Ini adalah jalan terbesar di Azure Rainbow City dan Yu Clan memiliki sejumlah puri di sepanjang jalan ini. Klan Yu adalah klan besar di Azure Rainbow City dan dianggap memiliki reputasi baik. Karena itu,
mereka memiliki cukup banyak aset di sepanjang jalan terbesar. Jalan ini lebarnya beberapa ratus meter dan panjangnya lebih dari 10.000 li. Ini adalah adegan yang tidak bisa dilihat King Sui di kehidupan sebelumnya. Meskipun jalannya datar dan lurus, orang tidak bisa melihat ujung jalan. Ada terlalu banyak puri yang dibangun di kedua sisi jalan. Sangat normal bagi klan-klan besar di kota ini untuk memiliki cukup banyak aset dan rumah mewah di sini. Puan King, ini tempatnya. Lihatlah dan lihat apakah kamu puas dengan itu. Yu Jianming membawa King Sui dan Yu Sixuan ke istana. Ini adalah salah satu tempat paling makmur dan King Sui bisa mengatakan bahwa rumah ini sangat besar dan seukuran sekolah yang lebih besar dalam kehidupan sebelumnya. Namun, tempat ini lebih teratur, dibagi menjadi 3 halaman besar, dengan bangunan di halaman belakang menjadi yang terbesar. Ada banyak fasilitas bangunan dan setiap bangunan memiliki 3 tingkat. Namun, setiap level dibangun menjadi sangat tinggi, dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Itu tidak seperti beberapa bangunan dalam kehidupan King Sui sebelumnya, yang sangat pendek dan orang akan merasa tertekan untuk tinggal di sana. Tidak buruk, aku puas. King Sui tersenyum dan berkata, tempat seperti ini dalam kehidupan sebelumnya akan sebanding dengan villa besar di lokasi paling makmur. Nilai itu tak terlukiskan. Bahkan di dunia ini, nilai rumah ini juga luar biasa. Tempat ini baru dan sangat bersih. Seharusnya orang sering membersihkan tempat itu. Yu Jianming menyerahkan King Sui judul akta ke tempat itu. Akta-akta judul ini kadang-kadang efektif dan kadang-kadang tidak. Jika orang biasa tinggal di sini, orang ini mungkin menghilang begitu saja tanpa disadari dan tempat itu akan segera menjadi tempat tinggal orang lain. Selama seseorang memiliki kekuatan, tidak ada yang berani membuat masalah terlepas dari apakah orang tersebut memiliki perbuatan atau tidak. Kota Pelangi Azure milik Domain Biru Utara. Tempat ini berbeda dari benua lain. Benua lain juga memiliki negara, tetapi tempat ini memiliki domain. Domain jauh lebih besar daripada negara, dan ukuran domain bahkan bisa dibandingkan dengan benua yang lebih kecil. Ini menunjukkan seberapa besar benua Hauhan, dan seberapa besar domain laut benua-benua itu. Kota Pelangi Azure hanyalah sebuah kota di Kota Pelangi Azure. Dia tidak tahu berapa banyak kota di Northern Blue Domain. Bahkan Plan Yu juga tidak tahu. Tempat ini tidak seperti dunia King Sui sebelumnya, di mana mereka semuanya maju dan mereka dapat menghitung kota, populasi, Peradaban di dunia ini berbeda dan para ahli jarang akan melakukan hal-hal yang membosankan. Dunia ini terlalu besar dan tidak ada yang bisa repot untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, adalah normal untuk mempelajari berapa banyak orang yang ada di suatu tempat, berapa banyak kota di sana, rasio pria dan wanita, dan bahkan jumlah hewan tertentu di suatu daerah. Namun, orang-orang di dunia ini yang akan mempelajari hal-hal seperti itu akan dianggap bodoh. Yu Jianming pergi. Yu Sixuan tersenyum dan menatap King Sui, berkata, terima kasih. King Sui tersenyum, kenapa berterima kasih padaku? Kamu juga melihatnya. Aku tidak nyaman di rumah dan itu sebabnya aku pergi. Orang-orang di rumah terlalu berhati dingin. Yu Sixuan berkata, sedikit kecewa. Orang tuamu sangat baik terhadapmu, tetapi kadang-kadang, ini adalah bagaimana dilahirkan di klan yang hebat. Setidaknya, begitulah bagi banyak orang. Kamu bisa menikmati kehidupan yang baik, lebih unggul dalam semua aspek, dan juga kuat. Namun, surga itu sangat adil. Akan selalu ada satu hal yang tidak cocok untukmu. Jika tidak, itu tidak adil. King Sui tersenyum dan berkata, itu masuk akal, tapi apakah tidak ada orang yang memiliki segalanya dalam hidup mereka, dan semuanya baik-baik saja baginya? Manusia tidak akan pernah merasa puas. Ada pepatah dari mana aku berasal. Setiap keluarga memiliki masalah sendiri. Tidak ada orang yang memiliki segalanya. Selain itu, manusia itu cantik karena mereka cacat. Hanya dengan kekurangan yang ada harapan. Jika seseorang berdiri di bagian paling atas, memiliki semua yang mereka inginkan, maka orang itu kemungkinan akan cepat bosan dengan hal-hal tersebut. Mereka bahkan bisa mengalami depresi, bunuh diri, atau tidak lagi merasakan harapan dalam hidup dan tidak mengejar apapun. Aku akan merasa seolah-olah kamu satu-satunya orang di dunia ini dan semua orang tampaknya seperti semut dan binatang buas. Kamu tidak akan pernah merasa memiliki. Itu terlalu menakutkan, Yu Sixuan berkata dengan tak percaya. Beberapa orang sebenarnya sangat dekat dengan ini. Misalnya, orang-orang yang hidup dengan gaya hidup mewah dan ceroboh seperti ahli terkuat di suatu daerah. Mereka menjalani kehidupan mereka tanpa kekurangan uang dan wanita, bisa berhubungan S3 kilodetik dengan siapapun mereka ingin, mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Orang-orang ini masih memiliki tujuan, oleh karena itu, mereka masih memiliki hal-hal untuk dikejar dalam kehidupan. Misalnya, untuk menjadi ahli terbesar di 2 tempat. Omong-omong, apakah kamu suka menjalani kehidupan mewah? Menyerah pada kesenangan? Kamu teralihkan, kaulah yang menyukai gaya hidup seperti itu. Yu Sixuan cemberut, mengungkapkan sisi imutnya. Itu adalah sesuatu yang sulit didapat. Aku suka. King Sui tersenyum dan berkata. Kamu semakin buruk dari hari ke hari. Baiklah, mari kita pergi dan melihat bagaimana kita akan mendirikan restoran kita dan balai masakan kekaisaran. Yu Sixuan tersenyum dan menilai daerah itu. Tempat ini sedikit lebih jauh dari kediaman utama Yu Clan. Sebelumnya, mereka telah terbang ke sini dengan binatang iblis dan butuh beberapa saat. Jaraknya sekitar 2000 meter atau lebih. 2036. Setelah mengamati setiap detail tempat itu, King Sui merasa bahwa segera, dia akan dapat membuka balai masakan kekaisaran untuk bisnis.
Dia sudah menyiapkan banyak hal di alam Valet Jade Immortal. Sementara itu, dia juga pergi ke toko obat terdekat untuk mengumpulkan beberapa ramuan obat. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa rak dari kerajaan. Sejak dia baru mulai, dia tidak berencana untuk membuatnya terlalu besar. Yu Sixuan, di sisi lain, menuntut salah satu bangunan menjadi restoran. Orang-orang yang pergi bersama Yu Sixuan sudah ada di Azure Rainbow City. Bagi mereka, itu sama dengan migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, Yu Sixuan merasa bahwa dia mungkin masih perlu membuat beberapa perubahan pada tempat ini dan menambahkan beberapa dekorasi sederhana ke dalamnya, sehingga dia bisa membuatnya terlihat sedekat apa yang tampak seperti restoran Jade Fragrant Restaurant sebelumnya. Kali ini, Yu Sixuan cukup senang. Lagi pula, membuka restoran di Azure Rainbow City akan berarti bahwa dia lebih dekat ke rumahnya. Selain itu, sejak dia kembali kali ini, beberapa perubahan telah terjadi di pikirannya. Sekarang, tujuannya adalah untuk menjadi lebih kuat. Kalau tidak, klannya akan selamanya diperlakukan sebagai peralatan. King Sui menolak beberapa bantuan yang Yu Clan ingin berikan padanya dengan sopan. Restoran itu akan dibuka setelah 3 hari dari sekarang. 3 hari seharusnya lebih dari cukup bagi mereka untuk mempersiapkan segalanya. Sejak insiden yang melibatkan klan Yu Sixuan tampaknya telah mengalami sedikit perubahan. Dia menjadi jauh lebih bersahabat dengan King Sui. Dia juga terlihat jauh lebih dewasa secara keseluruhan sebagai pribadi. Sekarang, dia bahkan memiliki jenis temperamen baru yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Itu adalah perasaan kemandirian. Tidak banyak yang bisa dilakukan di Imperial Cuisine Hall King Sui. Dengan demikian, ia berhasil menyiapkan semuanya dalam setengah hari. Meskipun itu mungkin terjadi, King Sui tidak berencana memulai bisnisnya lebih awal dari Yu Sixuan. Sebaliknya, ia berniat membuka aula begitu Yu Sixuan memulai bisnis restorannya. 3 hari kemudian, restoran Yu Sixuan dibuka. Mereka bekerja keras selama 3 hari. Meski ada tempat yang bisa diimprovisasi, mereka tetap bersikeras membukanya. Kali ini, orang-orang Yu Clan datang untuk mendukungnya. Tidak hanya klan Yu, tetapi banyak klan lain juga bergabung. Setelah semua, klan Yu adalah klan aristokrat, masih ada banyak orang yang ingin membangun hubungan yang baik dengan mereka. King Sui tidak tinggal di luar untuk membantu Yu Sixuan menyapa pelanggan. Dia tidak familiar dengan tempat ini. Selain itu, ada orang-orang dari klan Yu yang menyapa para pengunjung. Orang-orang Liu Clan ada di sini. Untuk saat ini, King Sui tidak ada hubungannya. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang mengatakan itu. Hanya setelah orang menyebutkannya, King Sui ingat. Turnamen pertempuran antara klan Yu dan klan Liu akan berlangsung 2 hari dari sekarang. Dengan demikian, besok akan menjadi hari ketika tuan muda ketiga Liu akan menikah dengan Yu Sixuan. Lihat itu tuan muda ketiga Liu. Bukankah seharusnya dia lumpuh? Bahkan jika dia lumpuh, itu tidak berarti dia tidak bisa keluar. Selain itu, dapatkah kamu yakin bahwa dia benar-benar lumpuh? Petik 2. Dasar sampah. Sangat disayangkan bahwa Nona Yu harus dimanfaatkan oleh sampah semacam ini. Kakak ketiga, bicara lebih lembut. Jangan biarkan orang-orang Liu Clan mendengar apa yang kamu katakan. Menurutmu, berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Rekannya mengingatkannya. Di antara kelompok orang yang datang, King Sui melihat pemimpin mereka dan dia adalah seorang pria parubaya. Ada sekelompok orang dengan sosok besar dan berotot di belakangnya. Pemandangan ini sangat kontras ketika King Sui melihat pria muda pucat di samping pria parubaya. Ini adalah semacam pucat yang dihasilkan dari suatu penyakit. King Sui bisa tahu karena dia adalah seorang dokter. Penyakitnya datang dari dia berhubungan S3 kilodetik yang berlebihan. Kakak Liu, kamu datang. Yu Dinghe tersenyum pada pria itu dan berkata. Pada saat yang sama, dia juga mengisyaratkan dia untuk masuk. Paman dia, bagaimana kabarmu? Pria muda itu tersenyum ketika dia menyapa Yu Dinghe. Tianrong, kamu tidak harus datang jika kamu tidak merasa baik. Yu Dinghe tersenyum dan berkata. Wajah Liu Tianrong tampak tidak wajar. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri serta klannya. Meskipun Yu Dinghe mungkin terdengar seperti dia khawatir dengan Liu Tianrong dengan mengatakan itu, dia sebenarnya hanya mengejeknya. Liu Tianrong kesal karena Yu Dinghe tidak hanya menghinanya secara pribadi, ia bahkan menghina klan Liu Tianrong. Paman dia, aku baik-baik saja sekarang. Segala sesuatu yang terdengar di luar hanyalah rumor. Di mana Sister Suan? Aku ingin berbicara dengannya. Liu Tianrong menunjukkan senyum yang kuat. Yu Dinghe tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan santai. Kakak Liu, silakan masuk. Putri aku baru saja memulai bisnis kecilnya sendiri. Terima kasih, Saudara Liu, karena datang untuk menunjukkan dukungan kamu. Petik 2. Pandangan nakal melintas di mata Liu Tianrong. Aku akan memastikan bahwa aku bermain-main dengan putrimu sebanyak yang aku inginkan besok. Aku akan melihat apakah kamu masih bisa menjadi sangat sombong setelah itu, pikirnya diam-diam. Jauh di lubuk hati, orang-orang dari klan Liu merasa sangat sedih. Namun, mereka juga tidak ingin merusak semuanya hanya karena ini. Sebenarnya, Yu Dinghe hanya bisa dianggap sebagai orang luar di klan Yu. Dia tidak dapat membuat keputusan untuk semua hal yang terjadi di klan. Dia juga orang dengan ambisi paling sedikit di antara saudara-saudara Yu Clan, begitu banyak sehingga tidak ada orang yang berguna di sekitarnya. Berpikir sampai titik ini, Liu Tianrong tersenyum dan berjalan masuk. Pada saat ini, Yu Sixuan kebetulan mengatur kursi untuk pelanggan. Liu Tianrong melihat Yu Sixuan begitu dia masuk.
Dia tidak bisa menyembunyikan kerakusan di matanya ketika dia mendekatinya, Sister Xuan. Panggilnya. Yu Sixuan tidak bisa menyembunyikan rasa jijik terhadap pria ini di matanya. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ketiga Liu, kamu tidak harus datang jika kamu tidak merasa baik. King Sui tersenyum ketika dia melihat dari samping. Sebelum ini, Yu Dinghe baru saja menyebutkan hal yang persis sama. Dia tidak terdengar setajam Yu Sixuan. Tubuhku baik-baik saja, ini pulih sepenuhnya begitu aku bisa melihat kamu. Liu Tianrong tidak marah karena itu. Kamu mungkin baik-baik saja, tetapi ada hal-hal yang masih harus aku lakukan. Yu Sixuan berjalan menuju King Sui segera setelah dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Lagi, Liu Tianrong tidak berhasil menyembunyikan tatapan jahat di matanya. Dia mengikuti Yu Sixuan dan ketika dia melihat Yu Sixuan duduk di samping King Sui, dia juga mencari tempat dan duduk. Tuan, kamu sepertinya sangat dekat dengan Suan Petik Terbalik R. Aku akan menikah dengan Suan R besok, tolong pastikan untuk menghadiri pernikahan kami. Liu Tianrong memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. King Sui tersenyum. Awalnya, dia berharap bajingan sombong itu memperingatkannya untuk menjauh dari Yu Sixuan. Namun, yang mengejutkannya, dia benar-benar memutuskan untuk merespons dengan metode semacam ini. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, aku memang sangat dekat dengan Suan Petik Terbalik R. King Sui berhenti mengatakan apapun setelah itu. Ekspresi Liu Tianrong tampak sangat buruk. Dia berpikir, apakah dia mencoba mengejeknya dengan ini? Atau mungkinkah dia tidak pernah memperhatikannya? Tidak ada yang berani memprovokasi Tuan Muda Ketiga Liu di seluruh kota Pelangi Azure. Tiba-tiba, kisetan bisa dirasakan keluar dari tubuh Liu Tianrong. Dia memandang King Sui dan berteriak, keluar dari sini dan tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Atau yang lain, kamu akan berada dalam masalah besar. Yu Sixuan menatap Liu Tianrong dengan tatapan menyedihkan. Ya, itu seharusnya tampilan yang berasal dari kasihan. King Sui sama sekali tidak marah. Dia melihat Yu Sixuan terlebih dahulu sebelum berkata kepada Liu Tianrong, aku seorang dokter, aku dapat mengkonfirmasi dengan kamu sekarang bahwa hal kecil di tubuh kamu, itu benar-benar lumpuh. Menikah dengan Yu Sixuan tidak akan mengubah apapun. Petik 2. Yu Sixuan menatap King Sui dengan marah. Sementara itu, wajah Liu Tianrong menjadi lebih pucat. Kemarahan yang intens bisa dirasakan keluar darinya. Dia segera merentangkan tangannya dan mencoba meraih leher King Sui. Brak, kamu menggali kuburmu sendiri. Yu Plan tidak cukup kuat untuk melindungimu. Saat King Sui melihat tangan yang mendekatinya, dia bisa merasakan sedikit kekuatan darinya. Namun, itu hanya sedikit kekuatan. King Sui segera mengacungkan tinjunya. Beng. Tuan Muda Ketiga Liu terpesona dan jatuh di pintu masuk seperti anjing mati. Ada banyak orang di pintu masuk. Fakta bahwa Tuan Muda Ketiga Liu tampak seperti anjing mati masih mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Ini adalah Azure Rainbow City. Tuan Muda Ketiga Liu mungkin tidak kuat, tetapi tidak ada yang benar-benar punya nyali untuk memukulnya seperti itu. Hanya sesaat, banyak orang mulai berkerumun di sekitar area. Mereka penasaran ingin melihat siapa sebenarnya itu. Senang rasanya menyaksikan dia dipukuli. Segera, semua orang sudah tahu siapa yang menyerang Tuan Muda Ketiga Liu. Tuan Muda Ketiga Liu tidak kehilangan kesadaran darinya. Wajahnya pucat saat melihat King Sui dengan tatapan penuh kebencian. Sekarang, pria parubaya dari sebelumnya bersama sekelompok orang sudah muncul di sebelah Tuan Muda Ketiga Liu. Seorang pria yang terlihat agak tua mendukung Tuan Muda Ketiga Liu dengan tangannya. Paman ketiga, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Tuan Muda Ketiga Liu berkata dengan suara seraknya. Dia terdengar penuh kebencian saat dia mengatakannya. Dia akan mati. Pria itu berkata dengan dingin. Wajah Yu Dinghe terlihat sangat jelek. Dia melihat ke arah di mana King Sui dan Yu Sixuan dengan tatapan khawatir. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini. Sebaliknya, dia berjalan ke arah mereka. Ini karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Suan Petik Terbalik R, Tuan King. Meskipun Yu Dinghe tidak mengatakan apa-apa dengan kalimat pendek itu, jauh di lubuk hati, King Sui tahu bahwa dia memanggil King Sui sudah merupakan caranya menawarkan bantuan. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu, Paman. Orang seperti ini layak diberi pelajaran. 2037. Karena mereka telah memutuskan untuk bermain-main dengannya, dia mungkin juga menjadi besar. King Sui tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Yu Dinghe. Yu Dinghe tidak tahu seberapa kuat sebenarnya King Sui itu. Namun, ketika dia melihat Yu Dingshan memperlakukannya seperti dewa dan ketika dia memukuli Qiao Lao, dia tahu bahwa King Sui bukan orang biasa. Siapapun dapat mengatakan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang hebat, atau lebih tepatnya, cara dia menghadapi musuh-musuhnya sangat menakutkan. King Sui berdiri dan perlahan berjalan menuju pria parubaya itu. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku memulai bisnis aku di sini dan saat aku melakukannya, aku tidak menghargainya ketika seseorang mencoba menyebabkan masalah. Hahaha, ini adalah hal terlucu yang pernah kudengar selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuatku jengkel. Pria parubaya itu menjadi sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Tuan Muda Ketiga Liu sudah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika klan Liu harus ditekan hanya oleh seorang pemuda, klan Liu pasti akan kehilangan muka mereka sepenuhnya. King Sui ingin menjadikan Azure Rainbow City sebagai yayasannya. Dia berharap bahwa di masa depan, dia perlahan bisa mengembangkan dirinya di seluruh domain biru utara. Kota Pelangi Azure tidak menakutkan.
Baik itu klan Yu atau klan Liu, bahkan jika kedua klan bekerja bersama, King Sui juga tidak akan takut pada mereka. Mereka tidak cukup kuat. King Sui memiliki pengetahuan kasar tentang domain biru utara. Dari seluruh domain, Azure Rainbow City dianggap sebagai salah satu kota terlemah. Ini juga yang menyebabkan King Sui memutuskan untuk menetap di Azure Rainbow City. Dia tidak perlu terburu-buru dan dengan demikian, dia bisa memastikan bahwa dia membangun fondasi yang stabil di sini. Kamu akan berhenti menganggapnya lucu untuk sementara waktu. Meskipun Azure Rainbow City mungkin bukan kota terlemah di Northern Blue Domain, sudah berada di peringkat paling bawah. Bahkan jika Liu Clan adalah eksistensi terkuat di Azure Rainbow City, masih ada banyak di atas kamu yang dapat menginjak kamu sampai mati. Jangankan Azure Rainbow City tidak dibuat-buat oleh klanmu sendiri. Apa yang harus kamu pamerkan? Terkadang, mungkin tidak ada lagi kesempatan kedua bahkan jika kamu menyesali apa yang kamu lakukan. Pada saat itu, kamu mungkin bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. King Sui memandang pria parubaya itu dan berkata sambil mempertahankan nada tenangnya dari sebelumnya. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Meskipun ia tidak tumbuh menjadi takut pada orang lain, ia masih membeku karena terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada hal-hal yang orang akan lebih percaya daripada mengabaikannya. Liu Clan sudah berjalan dengan lancar terlalu lama. Ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang sudah terlalu lama berada dalam kemakmuran, akan tiba saatnya keberuntungan mereka akan habis. Setelah berjalan di jalan mereka begitu lancar untuk waktu yang lama, mereka akhirnya akan menemukan beberapa kemalangan. Kamu bisa memperlakukannya seperti aku mencoba menakutimu. Baik itu klan aristokrat, kamu harus tetap memiliki prinsip sendiri. Jika seseorang selalu berjalan di malam hari, akan tiba saatnya dia bertemu hantu. Jika pikiran seseorang berada di tempat yang tepat, mereka akan mengikuti dan menjadi halus. Setelah seseorang memiliki ki yang lancar, ia akan dapat tetap hidup untuk waktu yang lama. Tuan muda ketiga dari klan Liu adalah sampah. Jika seluruh Liu klan mengalami kecelakaan serius, semua karena sampah seperti dia, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kalian akan menyesal saat itu. King Sui berbalik pada saat dia selesai berbicara. Untuk sesaat, pria parubaya itu dalam situasi yang sulit dan tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh bahwa bocah ini mungkin bisa membunuhnya sampai pada titik dia tidak pernah bisa bangkit kembali dari kematian. Rasanya terlalu nyata. Paman ketiga, jangan takut padanya. Siapa dia? Bunuh dia. Aku ingin dia mati. Pada saat ini, tuan muda ketiga Liu berteriak keras. Katakan sekali lagi jika kamu berani. Aku akan segera mengubahmu menjadi orang mati. King Sui memelototi tuan muda ketiga Liu. Segera setelah mata tuan muda ketiga Liu dan King Sui bertemu, dia langsung gemetar. Namun, ketika dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki mata tertuju padanya, kesombongannya kembali. Dia adalah tuan muda ketiga dari Liu Clan. Dia tidak pernah takut pada siapapun di Azure Rainbow City. Seolah anak nakal yang belum dewasa seperti dia akan berani menentang Liu Clan. Dia berpikir sendiri. Aku ingin kamu mati. Kamu harus mati. Kamu bajingan kecil. Kamu berani meninju aku. Yu Sixuan, kau jalan. Aku akan menangkapmu hidup-hidup hari ini dan mempermainkanmu sampai mati. Tuan muda ketiga Liu berteriak dengan nada sengit. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. Awalnya, dia sudah menjadi orang yang sombong dan egois. Seolah-olah insiden yang melibatkan dirinya dan klan Yu tidak cukup membuatnya malu, dia bahkan dipukuli seperti anjing mati sebelumnya. Ini menyebabkan dia mulai mengalihkan semua kebenciannya ke King Sui dan Yu Sixuan. Ini karena King Sui dibawa ke sini oleh Yu Sixuan secara pribadi. King Sui hanya menjentikkan jarinya dan sumpit di atas meja langsung ditembakkan ke arah Tuan Muda Liu dan menusuk melewati tenggorokannya. Tuan Muda ketiga Liu meletakkan tangannya di tenggorokannya sendiri sambil membuka mulutnya dan membuat suara "wuh". Segera, dia jatuh ke tanah dan mati. Lingkungan di sekitarnya menjadi sunyi senyap sampai-sampai suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Seseorang dari klan Liu terbunuh. Bahkan jika orang yang meninggal adalah sampah dan banyak orang berniat membunuhnya, dia masih orang Liu Clan. Selain itu, dia bukan anggota Liu Clan biasa, tetapi putra ketiga dari kepala klan. Di seberang kota pelangi Azure, Liu Clan sudah bisa dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas. Pria parubaya, yang juga paman ketiga dari tuan muda ketiga Liu memandang King Sui dengan marah dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Liu akan mengizinkan kamu melakukan sesukamu? Aku akan membiarkan siapapun yang mencoba membunuhku mati dulu. Aku sudah menahan sebelumnya karena aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika kamu masih bersikeras bertarung melawan aku bahkan setelah itu, aku dengan senang hati akan menerima tantangan kamu. King Sui tersenyum dan menatap pria parubaya itu. Jika kita tidak menemukan solusi untuk hal-hal yang terjadi hari ini, Liu Clan tidak akan lagi dapat berdiri teguh di Azure Rainbow City. Tolong izinkan aku untuk bertarung dengan kamu demi keadilan klan aku. Pria dengan nama keluarga Liu berkata kepada King Sui dengan suara serius. Kamu tidak cukup kuat untuk menjadi lawanku. Meskipun kamu memiliki kekuatan yang layak, aku pikir akan lebih baik jika kamu tidak melakukan apapun terhadap aku. Jika tidak, kamu hanya akan berakhir mempermalukan diri sendiri. King Sui menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku bukan lawanmu, aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu melakukan sesukamu. Aku adalah anggota klan Liu. Pria parubaya itu perlahan menghunuskan pedangnya. Ketika King Sui mendengar orang tersebut menyebutkan hal bahwa dia adalah orang dari klan Liu, dia tidak bisa menahan perasaan kagum terhadap orang ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab.
Tidak masalah apakah dia orang yang baik atau buruk, dia adalah orang yang menimbang tanggung jawabnya dengan serius. Sia-sia dia dilahirkan di klan seperti ini. Lakukan, aku tidak akan membunuhmu. Ceritakan pada Liu Klan tentang setiap hal yang terjadi hari ini. Tidak peduli apa yang terjadi setelah itu, aku akan menerimanya. Petik 2. Pria itu bergerak, dia mengulurkan pedang panjang di tangannya. Pedang itu seperti pelangi, itu membawa kilatan cahaya dengannya dan memancarkan semacam energi yang mengintimidasi. Pedang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Swift Swords yang pernah dilihat King Sui di masa lalu. Namun, itu tidak seperti Swift Swords yang dimiliki oleh seorang pembunuh. Paman ketiga Tuan Muda ketiga Liu memiliki posisi yang cukup tinggi di klan Liu. Kekuatannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Yu Dinghe. Yang paling penting, kemampuannya dalam pertempuran sebenarnya sangat mengesankan. Pria ini telah memelihara pengetahuannya tentang keterampilan pedang selama bertahun-tahun. King Sui tidak mundur tetapi malah dibebankan ke depan. Karena niatnya adalah untuk menakuti lawannya, dia mungkin juga menggunakan cara paling langsung untuk menghadapinya. Tangannya menangkap naga. Sebelum lawan tiba di depannya, King Sui sudah berhasil menangkap lawan dengan tangannya yang menangkap naga. Lawan menjadi pusing untuk sementara waktu. Segera, King Sui dengan cepat mendekatkan diri ke pria parubaya dan melepaskan segel cahaya budanya secara bersamaan. King Sui mengulurkan tangannya dan menangkap pedang panjang. Dia kemudian menggunakan bagian belakang pedang dan memukulnya pada tayang acu poin pria parubaya. Tentu saja, dia mengendalikan kekuatannya saat dia melakukannya. Kalau tidak, lawan akan segera mati. Setelah itu, dia memutar lengannya dan segera, ujung pedang yang tajam sudah menunjuk ke tenggorokan pria parubaya itu. Seutas darah segar menetes dari lukanya. King Sui hanya perlu maju 1 inci lagi dan tenggorokan pria itu akan patah. Kamu bukan tandinganku. King Sui menyarungkan pedang dan melemparkannya kembali ke pria itu. Orang-orang di sekitarnya membuka mata mereka secara luas. Sepertinya bola mata mereka bisa jatuh kapan saja. Mereka kagum dengan apa yang mereka lihat. Dalam hal kekuatan, Grandmaster ketiga Liu berada di kelompok teratas di Azure Rainbow City. Satu batch sudah terdiri dari jumlah yang signifikan. Bisa berkisar dari 1.000, 10.000 bahkan mungkin lebih dari 100.000. Namun, mengingat bahwa populasi kota pelangi Azure melampaui total populasi suatu negara dalam inkarnasi sebelumnya berkali-kali, ini dianggap sebagai rasio yang sangat kecil. Namun, seorang prajurit ahli seperti dia benar-benar mengalami situasi di mana dia benar-benar dikuasai. Siapapun dapat mengatakan bahwa King Sui tidak perlu banyak upaya untuk membunuh Grandmaster ketiga Liu. Dari mana sebenarnya pemuda ini berasal? Sekarang, banyak orang sudah mulai bertanya-tanya tentang asal-usul pemuda ini. Sementara itu, King Sui juga mengetahui bahwa di masa depan, dia tidak hanya harus membuka Imperial Cuisine Hall, tetapi dia juga harus mengintimidasi orang lain dengan membungkus dirinya dengan kulit harimau. Namun, untuk melakukannya, itu juga mengharuskan dia untuk memiliki sejumlah kekuatan. Kemungkinan saat ini, sangat sedikit orang yang dapat membungkus diri mereka dengan kulit harimau yang lebih kuat daripada kulitnya. Faktanya, King Sui sudah bisa menganggap dirinya sebagai pembungkus kulit harimau profesional sekarang. 2038. Grandmaster ketiga Liu gemetar saat ia mengambil alih pedang panjang yang menjadi terkenal. Jauh di lubuk hati, dia merasa hatinya hancur. Cara berpikir yang dia miliki sepanjang hidupnya telah hancur total. Jika King Sui benar-benar telah mengambil dukungan yang tangguh di belakangnya, Grandmaster ketiga Liu akan sepenuhnya menyerahkan dirinya kepadanya. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Ini adalah bagaimana dunia 9 benua bekerja. Kadang-kadang, jika seseorang masih dapat menyerahkan diri, itu berarti bahwa situasinya masih dapat diterima dan belum berkembang hingga tidak dapat kembali lagi. Grandmaster ketiga Liu juga memikirkan suatu hari ketika klan Liu akan menyerah sendiri. Namun, dia tidak pernah berharap situasi seperti ini terjadi hari ini. Di masa lalu, meskipun dia memiliki perasaan bahwa karakter seperti monster ada, dia dulu berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa bertemu mereka sepanjang hidupnya. Namun, hal-hal yang terjadi hari ini membuktikan bahwa dia salah. Dia sangat kesal tentang hal itu. Terima kasih telah menahan. Bisakah aku pergi sekarang? Grandmaster ketiga Liu tampak agak terganggu ketika dia mengatakannya. Tentu saja, merasa bebas untuk melakukannya. King Sui kembali setelah dia selesai berbicara. Grandmaster ketiga Liu mengambil tubuh tuan muda ketiga dan pergi bersama yang lain. Hal-hal berlanjut seperti biasa. Namun, suasana di sekitar sini menjadi jauh lebih berat. Tidak lagi terasa santai seperti sebelumnya. Sementara itu, beberapa orang juga datang untuk mencoba mengenal King Sui. Namun, sebagian besar orang tidak melakukannya. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko. Jika Liu Clan akan meletakkan tangan mereka pada pemuda ini, membangun hubungan dengan King Sui sekarang berarti menyinggung Liu Clan. Jadi, cukup berisiko untuk melakukan ini sekarang. Tidak hanya itu berisiko, mereka bahkan dalam bahaya kehilangan kepala mereka. Bagaimanapun, jumlah kekuatan yang dilepaskan King Sui bukanlah kekuatan biasa. King Sui bisa mengabaikan orang-orang ini. Sejujurnya, King Sui juga tidak pernah mengandalkan situasi seperti ini untuk menjadikan namanya. King Sui mengirim orang-orang yang datang untuk menjalin hubungan dengannya, dia tidak menunjukkan niat ingin tahu mereka. Yu Sixuan merasa sangat tenang dan bahagia pada saat bersamaan. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan King Sui. Dia juga mengembangkan semacam ketergantungan pada King Sui. Yu Dinghe agak gugup, tetapi dengan keadaan saat ini, dia mungkin kehabisan pilihan.
Dia tidak punya pilihan selain untuk menaruh kepercayaan pada pemuda ini. Yu Clan telah memutuskan untuk memiliki hubungan yang mengakar dengan pemuda ini. Mereka menggunakan bahan-bahan unik dari King Sui. Itu adalah sebuah restoran, dan minum anggur akan membutuhkan makanan juga. Bahkan, makanan bahkan lebih penting daripada anggur saja. Di antara orang-orang yang datang saat ini, meskipun tidak ada dari mereka adalah orang-orang dari klan teratas, banyak yang datang masih orang-orang dengan status dan reputasi yang cukup tinggi. Dengan demikian, mereka masih bisa membantu restoran menyebarkan namanya. Orang-orang yang datang saat ini mampu memuaskan selera mereka. Anggur terasa enak. Mereka semua dari koleksi King Sui di alam Valet Jade Immortal. Saat ini, ruang dalam ranah itu terlalu besar. King Sui bisa menaruh banyak anggur di dalamnya. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak. Ketika orang-orang mulai makan, aroma makanan menyebar jauh ke kejauhan dan menarik banyak orang datang ke sini. Bahkan bagian luar restoran dikelilingi sepenuhnya oleh orang-orang. Mereka tahu bahwa restoran memulai bisnisnya dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk makan dan minum secara gratis. Beberapa saat kemudian, seluruh restoran menjadi penuh sesak dengan orang-orang. Namun, ada beberapa meja di dekat pintu masuk. Ada hidangan dan anggur di masing-masing meja untuk dicicipi orang secara gratis. Segera, orang sudah membentuk antrian panjang di luar restoran. Mereka menyesal tidak datang ke sini lebih awal. Kalau tidak, mereka akan mampu mengisi perut mereka hari ini. King Sui tidak pergi memasak makanan. Siapapun yang memasak makanan, itu akan sama selama mereka memiliki bahannya. Dia tidak khawatir orang akan belajar atau meneliti tentang itu. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan bahan. Di dunia 9 benua, restoran terkenal cenderung memiliki bahan dan resep unik sendiri. Saat ini, dia sedang memikirkan hal-hal mengenai klan Liu. Dia tidak tahu apakah klan Liu akan datang. Jika mereka muncul, dengan cara apa mereka akan memperlihatkan diri. Namun, King Sui tahu bahwa klan Liu pasti akan muncul. Mereka bahkan mungkin muncul hari ini. Waktu terus berjalan sedikit demi sedikit. Suasana restoran ketika dibuka sangat bagus dan sebagai hasilnya, itu menghilangkan tekanan dari sebelumnya, ketika tuan muda ketiga Liu terbunuh. Inilah tepatnya bagaimana dunia 9 benua yang berfokus terutama pada para pejuang bekerja. Seseorang baru saja mati sebelumnya, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi. Restoran dibuka seperti biasa, orang masih minum anggur. Jika itu adalah dunianya sebelumnya, King Sui akan segera dikunci. Sepanjang jalan sampai ketika setengah sore berlalu, apakah sekelompok orang datang ke restoran? Orang-orang dari klan Liu. Sekitar puluhan orang datang. Masing-masing dari mereka adalah prajurit ahli. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua. Dari penampilannya, dia terlihat cukup tua. Ekspresi wajah semua orang terlihat sangat tidak sedap dipandang. Mereka tampak sangat muram sehingga seolah-olah mereka akan berkeringat. Mereka semua kagum dengan betapa populernya restoran itu. Pada saat yang sama, mereka juga terlihat berliur dengan air liur ketika mereka melihat hidangan panas yang disajikan. Namun, mereka tidak datang ke sini untuk menikmati makanan. Pria tua yang memimpin kelompok itu tidak mengatakan apa-apa, tapi pria parubaya di belakangnya berteriak ke sekeliling, Liu Clan sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika semua orang tidak ada hubungannya, tolong bubarkan dirimu. Petik 2. Antrean panjang orang-orang, yang mengantri pada awalnya, tersebar sekaligus. Benar-benar lelucon. Jika mereka membuat marah klan Liu, mereka akan segera dibantai di tempat. Tidak hanya itu, pria itu bahkan berteriak kepada orang-orang di restoran dan meminta mereka untuk pergi. Meskipun pada saat itu, mereka hampir selesai dengan makanan mereka, jauh di lubuk hati, mereka masih akan merasa sedikit tidak nyaman. Tapi lawannya adalah klan Liu, apalagi yang bisa mereka lakukan selain menahannya. Semua orang ini adalah orang-orang dengan status dan reputasi tinggi. Sayangnya, ketika mereka bertemu dengan Liu Clan, mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Masih ada banyak orang lain, jadi, itu tidak terlalu memalukan bagi mereka. Liu Clan tidak takut menyinggung siapapun. Hanya dalam beberapa saat, mereka mengganggu banyak orang. Namun, untuk klan Liu, apa orang-orang ini? Jika mereka menjatuhkan instruksi, orang-orang ini masih harus melakukan apa yang mereka katakan. King Sui dan Yu Sixuan keluar bersama dengan beberapa orang dari klan Yu. Restoran itu akhirnya dianggap sudah mulai menjalankan bisnisnya. King Sui kemudian menatap pria tua di depannya yang memimpin klan Liu, sepertinya klan Liu telah membuat keputusan. Kamu bukan dari klan aristokrat. Tidak ada ki yang mendalam di sekitar tubuh kamu. Pria tua itu sangat berterus terang dengan kata-katanya. Kedua matanya tampak seperti memiliki percikan yang tidak biasa di mata mereka. Itu mirip dengan cahaya seseorang dengan kebijaksanaan. King Sui tidak menunjukkan reaksi padanya, ini tidak penting. Satu-satunya saran aku kepada kamu adalah bahwa begitu kamu memutuskan, pastikan untuk tidak menyesalinya. Aku tidak akan menyesalinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menggertak klan Liu dengan teknik tangan kamu yang secara khusus menargetkan titik akupuntur dan meridian seseorang? Kamu benar-benar meremehkan klan Liu. Tidak semua orang dari klan Liu akan diintimidasi semudah itu. Orang tua itu menatap King Sui. Aura di seluruh tubuhnya menyebar ke sekeliling seperti pisau tajam. Biarkan aku meluruskan ini, aku masih akan mengatakan hal yang sama. Tidak mudah bagi klan aristokrat seperti milikmu untuk sampai sejauh ini. Jangan membawa seluruh klan kamu ke malapetaka untuk tempat sampah atau untuk apa yang disebut wajah kamu. Pada saat itu, kamu mungkin tidak dapat menjelaskan dengan baik kepada leluhur kamu bahkan setelah kamu mati. King Sui memandangi orang-orang dari klan Liu dengan tangan di belakang punggungnya. Kakek,
biarkan aku pergi dan bunuh dia. Bocah ini bertindak seolah-olah dia sendiri adalah dewa. Seorang pria yang terlihat sangat muda berkata. Pria tua itu membuka tangannya dan menghentikan yang lain. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke King Sui, anak tak berguna dari klanku telah mati. Dengan demikian, pertarungan yang dijanjikan antara klan Liu dan Yu klan juga telah dibatalkan. Sebaliknya, kami akan menyelesaikan semua masalah pada hari itu. Bagaimana kamu berencana menyelesaikan ini? Tanya King Sui. 5 putaran, antara klan Liu, kamu dan klan Yu yang ada di belakangmu. 5 putaran terlalu banyak, ini juga cukup merepotkan. Mari kita tentukan pemenangnya hanya dengan 1 putaran. King Sui tersenyum dan berkata. Setidaknya 3 pertandingan, mungkinkah kalian bahkan tidak memiliki cukup banyak orang untuk diwakili dalam pertandingan? Baik, kamu bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri. Apa yang terjadi jika aku kalah? King Sui tersenyum dan berkata. Jika kamu kalah, kamu mati. Kamu harus membayar nyawa anak aku. Lelaki tua itu berkata dengan nada dingin. Lalu, apa yang terjadi jika kamu kalah? King Sui tersenyum dan bertanya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan kami. Karena kami kalah, kami tidak akan punya energi untuk melawan, lelaki tua itu berkata perlahan. Setelah kesepakatan dibuat, orang-orang dari klan Liu pergi. King Sui, di sisi lain, mulai merenungkan bagaimana pertandingan melawan klan Liu harus diperjuangkan. Sebelum ini, ada beberapa prajurit yang kuat di antara orang-orang yang dilihatnya. Misalnya, lelaki tua paling depan. King Sui agak takut akan kekuatannya. Ini menyebabkan King Sui tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa 3 pertandingan mungkin menjadi tantangan. Meskipun kesepakatannya adalah untuk bertarung selama 3 putaran, jika dia kalah, dia dan Yu Clan akan berhasil. Adapun Liu Clan, bahkan jika mereka kehilangan ketiga pertandingan, mereka masih bisa bertahan hidup. Liu Clan memiliki basis yang lebih baik daripada Yu Clan. Selanjutnya, pada saat ini, King Sui merasa bahwa 3 pertandingan mungkin menjadi tantangan. Selain dirinya sendiri, untuk sesaat, ia tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk ambil bagian dalam pertarungan. Dia mengalihkan pandangannya ke Yu Sixuan dan Yu Dinghe, apakah ada kandidat yang cocok dari klan Yu untuk mengambil bagian dalam pertempuran. Yu Dinghe menggelengkan kepalanya dengan canggung, tidak ada seorang pun dari klan Yu yang cocok untuk melawan orang-orang dari klan Liu. Tidak heran bahkan sampah dari klan Liu diizinkan menikahi Yu Sixuan. Perbedaan di antara mereka bukan hanya 1 poin kecil. 2040. King Sui tidak bertanya tentang siapa yang mengirim mereka ke sini. Dia mampu mencari tahu sendiri. Tidak ada orang lain selain Liu Clan yang akan berurusan dengannya seperti ini. Sejak itu, semuanya berjalan dengan damai. Kali berikutnya King Sui keluar di pagi hari. Tidak ada yang berubah. Malam itu sunyi. Saat ini, restoran terus membuka dan menjalankan bisnisnya. Biasanya, sebuah restoran akan memperlakukan pelanggan secara gratis hingga 3 hari, tetapi ada beberapa yang tidak melakukannya juga. Sebagai gantinya, mereka membiarkan pelanggan menikmati diskon istimewa. Sebagai contoh, mereka akan menjual makanan mereka dengan setengah dari harga aslinya untuk menguntungkan pelanggan. Karena King Sui telah membuatnya gratis selama 1 hari penuh, ia memutuskan untuk membiarkan restoran mulai berjalan normal mulai hari ini. Semua ini dilakukan oleh Yu Sixuan. Dia bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut restoran. King Sui tidak peduli jika dia berlari seperti sebelumnya ketika token diminta masuk ke restoran. Dia memutuskan untuk tidak bertanya tentang hal itu dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Harganya ditetapkan sangat tinggi. Selain itu, restoran itu sendiri awalnya ditujukan untuk mendapatkan uang dari orang kaya. Jadi, harganya mungkin belum tentu murah. Pada saat yang sama, tujuan lainnya adalah juga untuk menarik pejuang yang lebih tangguh di sini. Setiap prajurit ahli akan kaya. Baik King Sui maupun Yu Sixuan tidak kekurangan uang. Namun, mereka tidak mendapatkan uang yang tidak terbatas untuk dibelanjakan. Ada banyak hal yang membutuhkan uang di dunia ini. Banyak dari mereka membutuhkan sejumlah besar uang tunai. Selain itu, ada juga sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan fakta itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar barang masih membutuhkan uang untuk dibeli. Hari ini, bukan hanya Yu Dinghe yang hadir, banyak orang dari klan Jade juga ada di sini, termasuk Yu Dingshan dan saudara-saudaranya. King Sui merasa bahwa untuk saat ini, beberapa perubahan kecil telah terjadi di klan Jade. Di masa lalu, mereka semua dulu memandang rendah Yu Dinghe, tapi sekarang, itu berubah karena Yu Sixuan saat ini. Atau sebagai alternatif, mungkinkah karena King Sui? Secara alami, orang-orang dari klan Giok dapat melihatnya dengan sangat jelas. Itu akan tergantung pada King Sui apakah mereka bisa melewati kesusahan ini. Jika dia gagal melakukannya, klan Yu akan selesai, posisi Yu Dingshan sebagai kepala klan juga akan sia-sia. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Sebenarnya, ada banyak orang yang membenci King Sui sampai ke intinya. Jika King Sui tidak muncul dan Yu Sixuan akhirnya menikah dengan klan, tidak akan ada yang terjadi. Sayangnya, semuanya sudah terlambat pada saat ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun selain berdoa agar King Sui menang dan melenyapkan klan Liu. Jika mereka berhasil mengalahkan klan Liu, tidak hanya tidak akan terjadi apa-apa pada klan Giok, tetapi status mereka bahkan mungkin meroket sebagai hasilnya dan menggantikan klan Liu. Risikonya mungkin tinggi, tetapi kesempatan mereka untuk terbang tinggi sama tingginya. Pada siang hari, orang-orang dari klan Liu datang.
Mereka ada di sini untuk surat tantangan dan meminta orang-orang dari klan Jade untuk menandatanganinya. Ini juga semacam formalitas. Begitu formulir ditandatangani, sama seperti cara kerja kontrak dalam inkarnasi sebelumnya, semuanya akan dilegalkan. Jika kontrak dilanggar, pihak yang bertanggung jawab harus menderita semacam pembatasan sebagai hukuman. Dalam skenario terburuk, mereka bahkan mungkin akan dipukuli dalam kelompok oleh orang-orang yang juga berbagi minat yang sama dengan mereka. Secara alami, King Sui menandatanganinya tanpa ragu-ragu. Waktu ditetapkan besok pagi. Pertempuran akan terjadi di arena besar di alun-alun dekat Jalan Greencloth. King Sui melihat ke langit yang cerah. Dari waktu ke waktu, kawanan burung akan terbang melewati matanya. Ada juga beberapa pohon besar. Mereka sangat tinggi dan banyak burung kecil bisa berdiri di cabang dan berkicau tanpa henti. Ini adalah dunia yang indah dan indah yang penuh dengan kehidupan. King Sui, Yu Sixuan dan orang-orang dari klan Jade bersama-sama berjalan ke arena oleh Greencloth Road. Orang tua dari klan Giok tampak sangat bahagia dan tidak khawatir sedikit pun tentang pertempuran yang akan datang. Ini mengejutkan King Sui. Apakah pria tua ini percaya diri, atau dia? Arena besar di alun-alun oleh Greencloth Road sudah penuh sesak dengan orang. Baik klan Jade dan Liu klan hadir. Ada juga banyak klan dan pasukan yang belum pernah didengar King Sui. Hanya dalam satu hari, mereka semua tahu bahwa klan Liu berniat mengadakan turnamen dengan seorang pemuda. Mereka juga menemukan bahwa pemuda itu bersama klan Jade dan yang paling penting, dia membunuh tuan muda ketiga klan Liu. Mereka berjalan ke tempat yang secara khusus disediakan untuk klan Jade. Masih ada sedikit waktu sampai pertempuran dimulai. Para saksi pertempuran kali ini adalah klan Yu dan Sekte Perunggu Hijau. Sekte Perunggu Hijau adalah sekte paling kuno di Azure Rainbow City. Hanya ada jumlah orang yang layak di sekte ini. Mereka mengolah teknik perunggu hijau, yang merupakan salah satu teknik pemurnian tubuh yang paling kuno. Mereka berbagi beberapa kesamaan dengan para beku dari inkarnasi sebelumnya dalam hal sifat mereka. Mereka menolak untuk mengambil bagian dalam perang apapun dan mereka juga memandang diri mereka sebagai orang yang sangat bergengsi. Dengan demikian, semua orang di Azure Rainbow City akan memberikan wajah sekte perunggu hijau. Seorang lelaki tua berpakaian hijau berdiri di peron. Dia memiliki sosok besar dan wajah tegas. Namun, kedua matanya terlihat tulus. Meskipun dia sudah tua, dia tidak terlihat tua. Pria itu berkata kepada lingkungan, hari ini adalah pertempuran antara klan Liu dan Tuan King. Dengan senang hati aku diundang ke sini untuk menjadi saksi. Kami akan menyerahkannya kepada kedua pihak untuk membahas bagaimana mereka akan melakukan pertarungan. Aku tidak terkait dengan klan Liu. Dengan demikian, semuanya akan menjadi milik kedua belah pihak. Petik 2. Pak Tua Yu, apakah kamu ingin mengatakan beberapa patah kata? Pria tua itu mengalihkan pandangannya ke lelaki tua yang tidak jauh darinya ketika ia selesai berbicara. Tidak perlu untuk itu, Pak Tua Tai. Kamu baik-baik saja sendirian. Aku akan berhenti bicara untuk saat ini. Semua orang tahu bahwa kamu memiliki beberapa konflik dengan klan Yu dan Liu. Namun, yakinlah kawan, klan Yu aku tidak akan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini dan melakukan sesuatu yang kotor. Pak Tua Tai tersenyum dan segera mengirim King Sui dan pria tua klan Liu. King Sui tidak membiarkan kakek tua dari klan Jade naik. Bagaimanapun, dia adalah orang yang membunuh tuan muda dari klan Liu terlepas dari fakta bahwa klan Jade terlibat dalam insiden itu. Orang tua dari klan Liu memandang King Sui, 3 pertandingan, satu pihak akan perlu memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Perwakilan tidak boleh diubah pada menit terakhir. Tidak ada masalah, tapi siapa yang akan naik duluan? King Sui tersenyum dan berkata, kami akan memutuskannya dengan hasil seri. Jika Liu klan naik pertama kali ini, di babak berikutnya, tim kamu harus naik terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa berpindah antar orang dengan cukup mudah, kata lelaki tua Liu klan. King Sui mengangguk, siapapun yang keluar dulu akan berada dalam situasi pasif. Namun, King Sui tidak keberatan. Dia berkata setelah berpikir sejenak, kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Gunakan metode sebanyak mungkin di atas panggung. Ini termasuk racun, binatang iblis, dan senjata tersembunyi. Petik 2. Pria tua itu mengangguk setelah berpikir sejenak, baiklah, mari kita menggambar pesanan. Prosedur pengundiannya sangat mudah. Ada 2 lembar kertas, di antara keduanya, salah satunya ditulis dengan kata pertama, sedangkan yang lain bertuliskan kembali. Sayangnya, King Sui menggambar yang pertama. Pria tua dari klan Jade langsung berkata, serahkan putaran pertama kepadaku. Kakek, kupikir lebih baik jika aku pergi dulu, kata Yu Sixuan setelah berpikir sebentar. Aku akan pergi dulu. Aku takut bahwa aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain untuk bertarung. Kakekmu sudah tua sekarang, tolong izinkan dia bertarung untuk yang terakhir kalinya. Pria tua itu segera muncul di atas arena pertempuran. Lihat itu lelaki tua dari klan Jade. Ya, saat itu, orang tua klan Jade dulu memiliki reputasi yang sangat kuat di wilayah ini. Namun, itu berumur pendek karena ia mendapatkan penyakit tersembunyi segera setelah itu. Setelah itu, klan Giok mulai menurun. Tidak ada penerus yang memenuhi syarat untuk mengambil alih klan. Saudara ketiga, menurut kamu siapa yang akan naik dari klan Liu? Seorang lelaki tua bertanya kepada lelaki tua lain di sampingnya. Pria tua yang berbicara itu mengenakan gaun berwarna ungu emas. Dia tampak sangat tinggi dan memiliki tubuh yang proporsional dan ramping. Sementara itu, dia juga memberikan aura yang mulia. Saudara kelima Liu,
Dia pasti akan menang melawan Old Man Jade. Kakak keenam, apakah kamu pikir pemuda itu akan mengambil kemenangan hari ini atau akankah itu Liu Clan? Kedua orang ini adalah pria tua dari klan Yu. Pada saat ini, mereka semakin tertarik ketika mereka melihat platform dan berbicara. Dari cara tampaknya dari permukaan, klan Liu pasti akan memenangkan pertandingan. Namun, bahkan jika kita tidak mengenal pemuda itu, Pak Tua Yu tampaknya tidak kasar dan tidak sabar. Itulah sebabnya aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pria tua dengan gaun ungu emas itu mengerutkan alisnya dan berkata. Pria tua itu, yang memanggilnya saudara laki-laki ketiganya, di sisi lain, mengenakan gaun sederhana. Namun, wajahnya terlihat anggun, memberi kesan pada orang-orang bahwa dia adalah pria lanjut usia yang sangat pengasih. Sebelum ini, klan Liu telah menyebutkan bahwa pemuda ini mencoba menakut-nakuti orang lain dengan mengenakan kulit harimau. Dia tidak memiliki pasukan yang melindunginya. Tapi dari tampilannya sekarang, tidak masalah apakah dia memiliki latar belakang yang kuat atau tidak. Yang penting adalah keberaniannya untuk melangkah maju. Klan Liu sangat perkasa, tetapi mereka tampaknya telah mengabaikan satu bagian. Petik 2. Bagian mana? Justru pria muda ini sendiri. Liu Clan jelas tidak menyadari bahwa pria muda itu sendiri akan dapat menghilangkan seluruh Liu Clan. Pria tua yang anggun itu berbicara perlahan. Kakak ketiga, ini terlalu mustahil. Kami tahu kekuatan Liu Clan dengan jelas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa satu pemuda cukup untuk menghapus seluruh klan? Ini akan sangat menakutkan. Lelaki tua berjubah ungu itu berbicara dengan nada yang aneh. Aku percaya pada insting aku. Hanya melihat, semuanya akan muncul ke permukaan hari ini. Pria tua yang anggun berkata dengan suara tegas. Terima kasih sudah subscribe Penatua.